yang kami kerjakan. Terus terang waktu di awal dihubungi kemarin sama Mas Asmi ya Mas Asmi ya. Kemarin dihubungi memang waktu pertama diminta buat sharing sessionnya, ngelihat judulnya agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Wih, ngopi bareng CEO, berarti title banget ya. Padahal mengerjakan freight forwarding, ekspor impor tidak serumit dan tidak seberbahaya yang dipikir-pikir gitu. Kadang-kadang orang terlalu sophisticated dengan, wah ini ekspor impor gitu ya. Padahal kalau bicara ekspor dan impor, sesimpel mengirim barang dan menerima barang gitu ya. Tapi yang terpenting adalah aspek bisnisnya. Nanti kita diskusi. Nah, kemudian yang kedua, salam kenal semuanya. Betul, saya mendirikan Entuk Logistik Global Trade. Awalnya memang kami logistik, freight forwarding. Tapi kemudian juga bermain kiriman barang kami sendiri, yang didanai juga dengan dana kami sendiri. Jadi bisnis model kami ada beberapa. Yang pertama forwarding pastinya. Yang kedua adalah bisnis model sebagai trade company. Yang ketiga sebagai jasa ekspor impor. Ya, jadi Enturk sebagai sebuah company yang license-nya free forwarding memang beroperasi di 3 bisnis model ini. Ya. Nah, mungkin perkenalan biar santai. Apa ya perkenalan ya? Kalau secara penampilan masih penampilan mahasiswa lah ya, insya Allah ya. Baik, saya izin sharing ya, Mas Asmi ya. Sebentar, saya sharing screen. Lalu, oke teman-teman, apa kelihatan screen saya? Baik Pak, udah kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan jelas Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Baik, sebelumnya boleh cek-cek nggak teman-teman dari region mana aja ya? Sama dari negara mana aja? Saya lihat ada dari Cina, Eropa juga ada yang gabung ya. Amerika ada yang gabung nggak ya, Amerika? Dari mana aja? Belum kelihatan sih Pak kalau di chat room. Belum kelihatan ya? Ada dari Oke, UK, nggak apa-apa deh. UK Oke. ada, Pakistan, Australia banyak ya Pak. Italia juga Oke, ada baik. itu Pak. Oh, Italia ada. Good. Italia ada ya. Kemarin Kanada? Denmark ada yang register tapi belum masuk Pak. Oh, Denmark. belum gabung. Oke, nggak Wah, apa-apa. ada Libya juga tuh Pak. Sekaligus Mesir saya juga hadir, mau sharing. Ya? Mesir hadir, Pak. Oh, masih hadir. Wah, luar biasa ya. Jadi, saya juga mau ekspresi rasa bahagia dan bersyukur saya. Terima kasih Mas Radia, ya, dan juga untuk teman-teman semuanya berkesempatan untuk hadir. Karena memang sebetulnya ngumpul bareng sama teman-teman PPI Dunia ini cita-cita lama sebetulnya. Karena ada banyak hal yang juga saya pengen sharing tentang hal-hal yang bisa kita leverage ya dengan keberadaan teman-teman PPI di berbagai negara sebagai frontline ya untuk market research, kemudian juga untuk market intelligence dan bagaimana operasionalisasinya di dunia ekspor impor. Nah, sebelumnya teman-teman sekalian, kita mungkin quick dari perkenalan kali ya. Jadi perkenalan, saya mungkin mau cerita dari gambar kali ya. Aktivitas kali ya teman-teman ya. Teman-teman udah pada baca profil Entur Logistik atau mungkin buka website? Belum? Ada yang ada buka? Belum, Pak. Ya, Pak, ada yang belum, ada yang sudah Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Sudah Pak. Sambil dibuka juga boleh enturlogistics.com ya. Ini biar kasih gambaran aja sebenarnya sebagai sebuah forwarding company dan trade company. Aktivitas kita apa sih? Yang pertama pastinya hari-hari itu kami urusannya atau ekosistemnya dengan bea cukai ya, dengan custom broker. Kami urusannya dengan airlines, dengan freight, dengan konsolidator, dengan perusahaan ekspor dan impor yang lainnya. Kalau dalam hal kami sebagai freight forwarding. Tapi sebagai gambaran, kami sehari-hari memang harus berada di dalam ekosistem yang memang mensyaratkan kami untuk intens ya dengan pihak pergunangan, dengan pihak tracking, dengan pihak kapal, air freight dan sebagainya, berbagai pelaku. Nanti saya akan jelaskan sedikit apa yang menjadi bisnis proses di dalam dunia forwarding dan trade gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah secuplik aktivitas Enturk Logistik ya. Selama beberapa tahun terakhir, sebagai perkenalan awal juga, Enturk itu sebagai legalitas Enturk Logistik sebetulnya baru berdiri itu 2020 akhir, 2021 awal ya. Masih baru banget. Jadi teman-teman kalau ngelihat wajah saya sebetulnya background saya itu HR teman-teman. Ya, saya 16 tahun di BP, di perusahaan migas ya, industri saya migas, minyak dan gas bumi. Kemudian penempatan terakhir saya di BP ya, di Papua selama sekitar 3 tahun di Papua, kemudian juga shifting di 2016-2017 saya main tourism teman-teman. Ya, tourism, saya berbisnis tourism, bolak-balik bawa tamu, kemudian datang pandemi, tourism berhenti teman-teman ya. Tourism berhenti.
tourism berhenti dan kemudian apa yang masih terus bergerak? Yang masih terus bergerak adalah barang, teman-teman. Ya, orang dibatasi, orang dilarang untuk bergerak, tapi barang masih terus berjalan sehingga memang usaha yang langsung kita jalani waktu itu dan dibuka adalah di bidang logistik gitu ya, sebelum kemudian kita main barang kita sendiri gitu ya. Nah, ini adalah sekelumit gambaran aktivitas kita sebagai freight forwarding dan juga sebagai trade company ya. Ini adalah yang di atas ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah aktivitas loading di bandara di Istanbul ya, untuk di gudangnya Turkish Airlines. Kemudian di bawah ini kita habis selesai stuffing kontainer ya untuk pengiriman personal effect dari Turki. Kami dipercaya oleh KJRI dan juga KBRI untuk mengirimkan personal effect untuk para diplomat yang kembali pulang tugas ya. Jadi untuk logistik sebagai sebuah freight forwarding juga menyediakan jasa untuk relokasi ya. Kemudian ini ada gudang di daerah Bakcelar ya. Gudang ini kita pakai untuk temporary storage ya. Jadi sebagai forwarding company, kita pasti punya networking untuk pergudangan, untuk fasilitas-fasilitas jasa pendukung seperti repackaging, kemudian juga dangerous goods, ya barang-barang yang berkategori dangerous goods yang memerlukan packaging khusus, sertifikat dangerous goods, itu ada aturan mainnya semuanya teman-teman. Ya. Nah ini gambaran waktu Brazil yang atas ini, ya dari Brazil ada buyer di Singapura, kemudian di bawahnya ini ekspor bulu mata teman-teman, ya dari Indonesia yang kiri bawah nih, ya. Yang kiri ini ekspor bulu mata, kiri tengah ini. Nah, ini dari Purbalingga asli, kemudian kita impor ke Turki. Ya, masuk batch ketiga. Kita sekarang lagi garap batch ketiga sekitar 10 sampai 11 meter kubik. Bermitra dengan pengusaha Indonesia juga, ada Mas Vicky Amali. Kalau teman-teman Turki ada yang kenal nggak Vicky Amali? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa lanjut ya. Belum kenal ya? Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini gambaran waktu visit kami di gudang Brussels ya, di Mechelen. Jadi untuk di Eropa, base kami untuk pengiriman outbound, ya outbound maupun inbound atau fasilitas konsolidasi dan dekonsolidasi ada di Brussels, di Mechelen. Ya, kira-kira sekitar 40 menit dari Brussels. Kemudian kiri bawah ini di Narita, di Tokyo, Jepang. Base kita untuk outbound maupun inbound di Jepang ada di Narita Warehouse. Nah, ini kemarin waktu saya visit habis dari Rotterdam. Nah, teman-teman sekalian, mumpung kita masih bab perkenalan, belum masuk ke bab-bab dapur bisnis proses, saya pengen juga berbagi cerita kenapa saya tiap kali trip kemanapun, saya tuh paling bergairah datang kemana coba? Datang ke pelabuhan, teman-teman. Ya, datang ke pelabuhan, datang ke airport, visit ke gudang gitu ya. Karena itu hal-hal yang membangkitkan perspektif gitu ya, yang menguatkan cita-cita, yang betul-betul relate dengan apa yang mau kita garap sebagai sebuah pengembangan usaha gitu ya. Begitu juga kemarin ketika kita di Budapest, base untuk perusahaan kami untuk di Uni Eropa, VAT atau EU VAT atau nomor pajak saya di Eropa itu base di Hungary, di Budapest ya. Nah ini kemarin saya baru visit ya Oktober kemarin di Budapest, ITBC Budapest, salah satu base kita juga. Nah, ini di kanan ini aktivitas visit warehouse di Bandara Ferry Hegi yang kami pakai untuk pengiriman outbound untuk coverage pengiriman dari Eropa Tengah dan Eropa Timur. Jadi strateginya untuk pengiriman ekspor keluar Uni Eropa yang lokasi originnya ada di Eropa Tengah maupun Eropa Timur, saya menggunakan base saya di Budapest ya, di Ferry Hegi Airport. Sementara untuk Eropa Barat seperti Belgia, Belanda, kemudian Italia masih bisa masuk ke Belgia, kemudian Spanyol, itu base saya ada di warehouse Mechelen ya di Brussels. Nah ini kemarin gambaran saya waktu visit ya, kiri bawah ini kemarin ada asosiasi Viata, kita ada kongres World Congress sebagai member Viata, salah satu atau satu-satunya organisasi freight forwarding tingkat internasional di mana Enturk saat ini menjadi member. Saya datang ke kongres tahunan ya untuk membahas isu-isu terkini mengenai logistik, mengenai IFBL, mengenai digitalisasi di dunia logistik seperti apa pergerakannya dan sebagainya. Ini penting untuk kita berada dalam ekosistem ya. Nah, saya mau balik ke awal dulu ya. Tadi gambar. Kenalan ini cukup ya, teman-teman ya. Jadi itu sementara untuk kenalan awal ya. Ini adalah cover kami di mana Enturk pengen dikenal gitu ya. Jadi Enturk Logistik itu asal muasalnya memang logistik company sebelum kemudian kami mengekspor barang kami sendiri. Sehingga kalau teman-teman Turki mungkin familiar nih sama lambang kanan di bawah nih. Ada IHKIP, ada tim. Ya, jadi Enturk sebagai sebuah perusahaan trading ekspor impor juga terdaftar sebagai member di asosiasi eksportirnya Turki.
Jadi kalau teman-teman tanya, wah, jadi Pak Emil ini importir atau eksportir? Nah, teman-teman sekalian, ekspor dan import itu suatu term yang akan sangat tergantung dari perspektif mana yang kita pakai. Karena perusahaan kami di Istanbul base-nya, maka ketika saya mengirim keluar, saya ekspor. Ya, kalau ternyata tujuan importnya adalah Indonesia, tujuan ekspornya, maka di Indonesianya adalah importirnya. Gitu kira-kira. Nah, sebagai perusahaan yang melakukan ekspor produk Turki, kita juga tergabung di dalam Asosiasi Turkish Exporter Assembly atau Ihracat Meclis ya. Ini adalah sebuah asosiasi yang menaungi para eksportir Turki. Kemudian ada IHKIP ya. IHKIP ini adalah sub-asosiasi. Sub-asosiasi ini merupakan sub-asosiasi untuk di bidang tekstil dan juga confection ya. Nah, kemudian di kiri bawah nih teman-teman bisa lihat ada gambar bola dunia ya. Sebentar saya ambil mouse-nya nih, nggak kelihatan nih kalau mau nunjuk pointer sebentar ya. Kasih saya waktu 10 detik bentar ya, teman-teman ya. Silakan, Pak. Ya, Pak. Nah, ini adalah Viata yang gambar bola dunia. Nah, Viata ini adalah membership-nya Enturk yang menghubungkan kami ke ekosistem logistik sedunia. 182 negara aksesnya. Jadi, kemarin kita ngobrol cukup banyak duluan ya dengan Mas Asmi dan kawan-kawan. Jadi salah satu milestone penting Enturk adalah ketika tahun 2022 awal kami diterima menjadi member Viata. Jadi kami sebagai salah satu forwarding company yang juga berstatus sebagai member di Viata yang membuka akses kita untuk beragam counterpart ya. Counterpart itu kerjasama logistik dengan berbagai negara ya. Jadi teman-teman di sini siapa ada yang dari Cina tadi saya lihat ya? Oh, yang dari Cina ada nggak, teman-teman? Ada ya Cina ya? Atau tadi dari Mesir ya? Oke, dari Mesir deh. Dari Mesir, karena saya adalah member Viata, dengan mudahnya saya ketika sedang mendesain kegiatan ekspor-impor, saya akan menghubungi counterpart saya, forwarding ada di Mesir, untuk kemudian mendesain proses Incotermnya seperti apa, kemudian juga gudang yang akan kita pakai gudang di mana, kemudian juga freight-nya misalnya pengiriman dari Mesir ngambil di mana, kemudian juga dekonsolidasinya, custom broker-nya, semua. Jadi semudah itu ketika memang kita sudah terkoneksi dengan jaringan ekosistem logistik di global ya. Nah, ini adalah advantages yang alhamdulillah sampai hari ini terus bisa memberikan value bagi percepatan pergerakan Enturk sehingga hari ini kami beroperasi melakukan kegiatan pengiriman, konsolidasi maupun dekonsolidasi kargo di kira-kira sekitar 11 negara. Nah, ini jadi sekilas ya. Nah, ini value yang ingin kami bawa sebagai value dasar atau value proposition kalau di dunia bisnis ya. Teman-teman pasti familiar dengan yang namanya value proposition. Yang pertama adalah attentive, yang kedua adalah custom approach ya atau tailor-made, tailor approach. Yang ketiga adalah total logistic solution. Maksudnya apa? Jadi Enturk sebagai sebuah forwarding company, kita memberikan solusi logistik total, nggak cuma freight. Ya, jadi teman-teman ada yang dari background-nya trade ya, pasti ya, insya Allah ya. Ada yang background-nya dari trade, mungkin familiar dengan istilah DDP ya, Incoterm DDP, Delivery Duty Paid. Nah, Delivery Duty Paid ini adalah kalau bahasa awamnya adalah door to door. Jadi pengiriman door to door di mana eksportirnya, importirnya, kemudian jasa custom brokerage-nya, kemudian clearance-nya, warehouse-nya, itu semua saya sediakan teman-teman. Ya. Jadi Enturk sebagai value diferensiasi yang kami tawarkan untuk para customer, kami memberikan yang namanya Total Logistic Solutions ya. Nah, ini adalah kegiatan yang aktif ya sampai hari ini ya. Ini adalah portofolionya Enturk saat ini melibatkan kurang lebih sekitar 11 negara. Nanti di akhir bisa dilihat titik konsentrasi kami memang saat ini ada di 3 area ya. Yang pertama untuk di Eropa itu sebetulnya dari Belgia yang paling aktif, kemudian yang kedua dari Turki, ya, kemudian yang ketiga dari Jepang, ya. Jadi 3 ini yang cukup aktif dan memang kelihatan konsentrasi visitor juga akan banyak nanti di sana. Visitor web ya, nanti bisa kelihatan kok. Nah, service yang Enturk berikan apa aja nih ya sebagai freight forwarding company? Ya, sebagai forwarding ini adalah jasa yang kami berikan untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan freight, baik itu air cargo, kemudian sea cargo, kemudian misalnya mau menempuh jalan Trans-Siberia misalnya, gitu ya, untuk pengiriman-pengiriman Rusia ke Asia Tengah lewat railway misalnya, gitu ya, lewat kereta, atau ada pengiriman-pengiriman dalam bentuk bulk. Bulk itu maksudnya dalam bentuk
Pro gitu ya, besar-besar, itu juga bisa menggunakan kapal khusus. Kemudian ada namanya dangerous goods handling, ya, untuk barang-barang berkategori chemical, kemudian berkategori mudah terbakar, atau ketika terkena tekanan bisa menimbulkan potensi bahaya, itu ada persyaratan khusus, ya. Nah, begitu juga dengan penyediaan warehouse. Ya, sebagai member Viata, bagi kami alhamdulillah sangat mudah untuk kemudian menentukan ketika ada desain ekspor impor antar destination dengan originnya, untuk kemudian menentukan kira-kira gudang mana yang mau kita pakai, ya, sesuai dengan kebutuhan. Apakah gudang yang sekedar untuk menaruh storage atau gudang untuk 3PL. 3PL itu menyangkut juga last mile delivery misalnya. Jadi pengiriman akhir sampai ke customer retail misalnya, ya. Teman-teman di Turki familiar sama Hepsiburada nggak? Hepsiburada Trendyol, tahu nggak? Ya, Pak. Tahu Pak. Tahu dong ya? Tahu Pak, Mirip jelas Shopee. Pak. Pasti tahu lah ya Trendyol sama Hepsiburada ya. Nah, jadi Trendyol sama Hepsiburada itu adalah marketplace untuk retail, ya. Nah, mereka pasti menggunakan jasa fulfillment warehouse namanya, atau 3PL, di mana barang-barang mereka letakkan di sebuah gudang yang itu menyangkut fasilitas keseluruhan, mulai dari terima barangnya, storage-nya, sampai dikirimkan ke customer akhir. Ya, dan ini terkoneksi di dalam sistem order management-nya mereka, ya, di e-commerce. Jadi begitu juga Shopee dan Tokopedia di Indonesia, teman-teman, ya, dan di berbagai tempat lainnya seperti Amazon. Nah, ini adalah menggunakan basisnya adalah gudang 3PL fulfillment, ya. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, tadi saya udah singkat ya. Nah, teman-teman, saya mau cerita kenapa sih akhirnya kalau teman-teman familiar ngelihat banyak perusahaan menempatkan dia terafiliasi ke asosiasi mana gitu ya, asosiasi profesi apa yang dia terlibat gitu ya. Jadi untuk saat ini paling tidak ada 6. Saya belum masukkan asosiasi profesi yang ada di Hungary misalnya, ya, di Kamar Dagangnya Hungary, atau Kadinnya Indonesia saya belum masukkan di sini, tapi 6 ini yang secara aktif dan secara rutin memberikan value positif ya untuk kegiatan kami melakukan operasional logistik maupun juga ekspor impor maupun juga untuk memperluas segmen pasar ya. Nah, di Alliance dan Utikat salah satunya. Nah, Utikat yang tengah bawah ini adalah asosiasi untuk tingkat nasional di Turki. Jadi semua perusahaan forwarding atau jasa transportasi muatan kargo itu bisa melakukan aplikasi dan kemudian diverifikasi melalui tahapan-tahapan verifikasi dan kemudian termasuk rekomendasi, sehingga tidak mudah memang untuk gabung di Utikat dan termasuk apalagi Viata. Alhamdulillah untuk di tahun kedua berdirinya secara legal bisa dipercaya untuk bergabung di membership Utikat dan juga Viata. Saya lanjut ya, quickly aja, ini testimoni singkat gitu ya. Kemudian nih galeri singkat juga tadi udah. Nah ini legalitas ya. Jadi legalitas ini penting untuk paling tidak menunjukkan basis legal kita sebagai sebuah organisasi yang beroperasi itu seperti apa sih gitu ya. Nah kalau di Eropa ada istilah yang dengan mudah biasanya digunakan antar sesama pebisnis untuk mengecek apakah Anda secara legal eksis atau enggak. Apakah Anda secara legal nggak untuk berbisnis gitu ya di bidang ini gitu ya. Nah, maka di Uni Eropa itu ada yang namanya EU VAT dan EURI. Nah, ini adalah dua identifikasi number yang mutlak diperlukan ketika kita berbisnis dengan entitas manapun di seluruh Uni Eropa, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saya mau sharing sedikit kenapa sih berbisnis dengan mitra-mitra atau termasuk dengan market Uni Eropa menjadi menarik. Karena ketika kita bicara Uni Eropa sebagai sebuah zona, mereka menjadi satu kesatuan zona ekonomi yang di dalamnya banyak terdapat kemudahan, teman-teman. Ya, walaupun perusahaan, saya kasih contoh, walaupun perusahaan saya di Hungaria, tapi saya bisa melakukan kegiatan eksporting maupun importing dari seluruh 26 negara Uni Eropa, teman-teman. Kebayang? Ya, implikasinya. Jadi kalau misalnya saya sedang ada mitra, Mas Emil tolong dibantu Mas, saya butuh importer of record di Eropanya. Boleh, mau kirim kemana? Ke Spanyol. Bisa nggak? Bisa. Mau Incoterm apa gitu kan. Atau misalnya mau dari Slovenia misalnya. Atau dari Finlandia, atau dari Swedia. Itu bisa. Semuanya bisa. Kenapa? Karena ada EU VAT. Ya, EU VAT adalah nomor identifikasi yang berlaku untuk seluruh Uni Eropa. Ya. Dan Uni Eropa memang memberlakukan yang namanya free circulation, di mana pergerakan barang di dalam sudah bebas. Ya, tidak diperlukan lagi prosedur deklarasi ekspor impor
ketika misalnya saya mengirim barang dari Jerman ke Perancis misalnya, ya, atau misalnya dari Belgia ke Budapest, misalnya dari Brussels ke Budapest misalnya, itu mudah, sangat mudah, ya, udah nggak ada lagi boundaries custom, ya. Nah, kemudian entitas bisnis yang lainnya apa di UK? Di UK ini memang baru berdiri belum lama ya, belum lama, baru sekitar 6 bulan 7 bulan. Ini masih berstatus dorman, belum saya siapkan akuntannya, tapi dia sewaktu-waktu bisa diaktifkan ketika ada project, ya. Nah, ini memang semata saya sediakan karena kemarin kita sempat sedang menjajaki proyek pengiriman kontainer dari Indonesia ke Inggris, dan rumahnya sudah saya siapkan dulu, ya. Dan ini kita masih bergerak di hitung-hitungan, ya. Nah, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, sampai sini ada yang mau raise hand dulu? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu mungkin Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Saya lanjut ke bisnis model. Entur Global tuh apa sih bisnis modelnya? Kalau orang nanya, ini perusahaan apa sih? Gitu, kira-kira gitu, ya. Nah, yang pertama tadi sudah cerita, kami adalah freight forwarding. Freight forwarding itu apa sih? Identifikasi yang mudah gitu ya. Kami sering menyebut diri sebagai kami ini arsiteknya transportasi, ya. Saya dulu waktu ngambil pendidikan diploma Viata ya, jadi dari CIVA dari Kanada, itu sertifikasinya online. Itu selalu didoktrinnya gini, kita adalah arsitek transport. Kenapa? Karena kalau ada klien, ada butuh untuk mendesain pengiriman, kita yang memberikan rekomendasi terbaik, jalurnya lewat mana, kemudian juga pertimbangan budget, pertimbangan jenis barang, pertimbangan misalnya ada butuh kecepatan nggak untuk mengantarkan langsung ke tujuan, kemudian juga menyangkut resiko. Teman-teman tahu sekarang di jalur akibat memanasnya situasi di Yaman, ya, itu jalur-jalur kontainer itu berubah semuanya untuk mencapai Mediterania. Tadinya lewat Suez, sekarang berbelok harus menyusuri Afrika bagian barat, gitu ya. Nah, ini semua tanda kutip tanggung jawabnya freight forwarding untuk memberikan advice terbaik sehingga kegiatan ekspor dan import itu bisa dengan lancar dilaksanakan, gitu kira-kira. Ya, jadi sederhananya freight forwarding seperti itu. Kemudian yang kedua, bisnis model Entur adalah trade company, di mana kami bertindak sebagai perusahaan yang melakukan exporting, artinya barang itu milik kami, ya, baik importing, ya, importing masuk ke dalam maupun outbound. Nah, yang ketiga adalah export import service dan consultancy. Apa yang bentuk biasanya? Biasanya istilahnya kalau di Indonesia pernah dengar nggak undername? Ada yang pernah dengar undername? Pernah, Atau Pak. pinjam bendera? Pernah ya? Iya, Nah, undername ini adalah jadi common ketika misalnya customer atau klien-klien yang ingin menggunakan jasa Entur, dia tidak memiliki perizinan ataupun badan legalitas yang memadai untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Contoh, misalnya waktu awal saya belum ada perusahaan nih di Hungaria nih, di Uni Eropa. Sementara customer-nya udah ada, teman-teman. Ya, customer-nya udah ada. Waduh, gimana nih Mas Emil? Oke, kelihatannya saya harus carikan dulu undername-nya gitu ya. Jadi waktu saya melakukan pengiriman perdana dari Belgia, waktu itu awalnya buat dari Perancis gitu ya. Akhirnya kita kirim lewat Belgia. Itu saya akhirnya pinjam bendera, ya, pinjam bendera perusahaan milik ada orang Jerman yang kemudian dia menyewakan perusahaannya untuk digunakan sebagai eksportirnya di Eropa, ya. Jadi sebagai consignor kalau di istilah freight forwarding. Nah, apa konsekuensinya menggunakan perusahaan lain? Ada yang namanya biaya handling fee, teman-teman. Ya, handling fee-nya bervariasi dari 2,5% sampai 10%. Tinggi nggak itu? Tinggi banget, karena dari nilai invoice. Nilai invoice-nya di atas 1,5 miliar, 2 miliar. Ya, misalnya nilai invoice-nya 2 miliar aja, ya, dikenakan 5%, berapa coba? Ya, untuk ininya, untuk jasanya doang. Lumayan, teman-teman ya. Nah, jadi akhirnya saya melihat ada kebutuhan untuk men-setup company juga di Eropa untuk memfasilitasi kebutuhan exporting dan importing yang melibatkan negara-negara di Uni Eropa. Ya, kenapa pertimbangannya mendirikan di Hungary? Karena pajak corporate-nya atau corporate income tax-nya itu yang paling rendah se-Uni Eropa. Ya, jadi kalau teman-teman aware, Mbak Emil, kok di Hungary sih? Hungary kan landlocked, nggak ada lautnya. Bener nggak? Coba lihat peta, teman-teman. Bener ya? Nah, jadi Hungary karena berbagai pertimbangan, saya putuskan di Hungary.
Karena Hungary selain insentif pajaknya paling menarik, dia juga berfungsi sebagai hub yang mengcover Eropa Tengah dan Eropa Timur. Sementara untuk Eropa Barat, saya tetap menggunakan Brussels sebagai base logistiknya Entuk. Ya, saya lanjut ya. Nah, teman-teman, ini adalah sedikit saja mengenai proses ya di bisnis model freight forwarding. Jadi freight forwarding di antara berbagai party yang ada nih ya, mulai dari shippernya, otomatis kalau ekspornya ada pengirimnya dong, ya. Ada shippernya, ada consignee-nya nih di kiri bawah nih ya. Ada consignee itu menerima barang. Kemudian ada proses ketika misalnya barang itu udah siap dikirim, kemudian di pick up oleh perusahaan tracking, ya dari trackingnya menuju ke pelabuhan, dari pelabuhan ada kegiatan loading, dari loading kemudian berangkat freight, ya freightnya berangkat sampai di pelabuhan tujuan, itu semua melibatkan kegiatan yang namanya lift on lift off, ya, atau pengangkutan dari kapal ke darat, dari darat ke kapal. Kemudian juga ada proses untuk custom clearance-nya, ya, dan banyak proses lainnya. Nah, Enturk sebagai freight forwarding ada di mana? Enturk yang memfasilitasi keseluruhan proses, teman-teman. Ya, jadi misalnya teman-teman ada tadi saya lihat dari Mesir tadi ya, dari Mesir gitu ya. Teman-teman dari Indonesia kita ada eksportir yang siap melakukan ekspor produk komoditasnya, katakanlah cengkeh gitu kan, ke Mesir. Maka diperlukan kerja dua forwarder utama antara Indonesia dengan Mesir, teman-teman. Ya, nggak bisa nggak. Kenapa? Karena perusahaan nggak bisa datang ke tiba-tiba ke perusahaan kapal, gue mau ekspor cengkeh, bisa nggak teman-teman? Nggak bisa, ya. Karena memang freight forwarding yang memang memiliki tupoksi untuk meretailkan, ya, kapasitas kapal yang bisa mengangkut sekian banyak kontainer ini untuk berhubungan dengan para perusahaan yang akan melakukan ekspor, ya. Begitu juga dengan sisi importinya, ya. Nah, Enturk berada di tengah keseluruhan proses ini, di mana dia memfasilitasi dan menghubungkan berbagai mode transportasi yang ada untuk memastikan bahwa kegiatan ekspor dan importnya berjalan dengan lancar sesuai dengan Incoterm-nya. Ya, jadi, nah teman-teman boleh raise hand nggak? Berapa banyak sih yang familiar dengan istilah Incoterm? FOB, CIF, FCA, DPU, DDP, DAT, berapa banyak yang familiar? Boleh nggak raise hand sedikit? Ayo teman-teman yang udah paham. Atau angkat tangan ini di gambar kelihatan kan? Yang familiar dengan Incoterm boleh tunjuk tangan? Familiar ya? Nah, teman-teman buat yang nggak familiar, kalau teman-teman tertarik berbisnis di dunia ekspor impor dan logistik, mutlak untuk mengerti yang namanya Incoterm. Ya. Karena Incoterm adalah bahasa yang sama digunakan antara para pebisnis di dunia ekspor impor dan juga di ekosistem logistik, yang menggambarkan kesepahaman tentang di mana terjadinya titik transfer barang. Ya. Jadi di mana titik transfer barang? Apakah barang itu dikirimnya titik serah terimanya ada di pelabuhan origin misalnya di Tanjung Priok, atau misalnya serah terimanya ada di Amberle di Istanbul, atau misalnya di Marseille ya di Perancis ya titik serah terimanya dan sebagainya. Karena ini menyangkut siapa yang akan mengambil resiko selanjutnya ya. Jadi misalnya ada keterlambatan kapal, atau misalnya ada keterlambatan di proses custom clearance, atau misalnya terjadi pencurian ya selepas barang di pick up di pabrik ya. Nah, ini menyangkut titik yang namanya titik transfer of risk ya. Oke, saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini singkat aja. Tadinya saya mau bedah ya, tapi mungkin kita lebih banyak diskusi kali nanti ya. Jadi bedah menggunakan bisnis canvas ya. Jadi menggunakan canvas, masing-masing model baik freight forwarding, trade company maupun jasa ekspor impor itu bisa kita bedah ya. Nah, ini mengenai freight forwarding proses ya. Di paling kiri adalah consignor, di paling kanan adalah consignee ya. Nah, ini adalah keseluruhan proses yang akan ditempuh dari hulu ke hilir, dari awalnya sampai dengan akhirnya di consignee ya. Nah, teman-teman saya mau nanya nih teman-teman, boleh nggak kasih kuis? Boleh ya? Boleh, Pak. Kalau saya sebagai freight forwarding, ya, kemudian melakukan pengiriman misalnya dari Brussels ke Filipina, ya, ke Manila, atau misalnya dari Turki, kemudian misalnya ke Jepang, gitu ya, itu barang milik siapa, teman-teman? Ayo teman-teman yang
tahu bisa raise hand. Ada yang mau jawab? Kalau saya kirim barang sebagai forwarding, barang itu milik siapa? Mungkin saya bisa bantu jawab dikit, Pak. Boleh, silakan. Kalau menurut saya itu ketika BL sudah berada di tangan importirnya itu menjadi punya importirnya. Tapi ketika sebelum BL-nya masih di tangan eksportir itu masih punya eksportirnya. Oke. Makasih. Ada jawaban lain? Oke. Good, makasih Mas Bintang. Jadi kalau misalnya saya beroperasi sebagai freight forwarding, ya, menyediakan freight-nya untuk kegiatan ekspor ya maupun import, maka barang itu bukan barang milik Enturk. Barang itu milik customer, ya, customer-nya Enturk gitu ya. Tapi ketika misalnya Enturk beroperasinya sebagai trading company, karena memang kami juga punya trade company ya, punya license sebagai trade company, dan kami juga melakukan pembelian barang kami sendiri dan kami eksportirnya, maka barang itu adalah milik Enturk, teman-teman. Ya, jadi sama halnya seperti misalnya bulu mata yang saat ini beredar di Turki nih teman-teman ya. Saya melakukan import dari Indonesia ke Turki bulu mata pada batch pertama sekitar 4 meter kubik, batch kedua sekitar 8 meter kubik, batch ketiga mungkin sekitar 11 ya, 10 sampai 11 meter kubik pakai LCL. Maka importirnya teman-teman itu adalah Enturk ya. Jadi Enturk dalam hal ini sebagai trading company ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi biar dapat aja bedanya di mana gitu ya. Nah, saya lanjut ya. Nah, teman-teman, tadi kita ngomongin bolak-balik Incoterm ya. Nah, ini nih Incoterm teman-teman. Ya, ada berapa nih? Coba dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Setahu saya 12 biasanya. Nah, ini 11 ya, ada Incoterm sebanyak 11 item paling enggak gitu ya. Yang menggambarkan titik serah terimanya tuh ada di mana sih? Titik beralihnya resiko ya dari eksportir ke importir ya. Kira-kira begitu teman-teman. Ya. Jadi misalnya EXW nih paling kiri lihat ya. Kalau misalnya term yang disepakati adalah EXW, maka titik serah terima barang adalah di tempatnya eksportir, teman-teman. Ya, jadi pihak importir melakukan arrangement sendiri ya untuk melakukan pick up barang termasuk mengurus perizinan untuk exportingnya gitu ya. Nah, begitu juga dengan sisi yang paling ujung. Kalau ternyata disepakati di DP, maka importirnya terima beres. Barang itu sudah disampaikan sampai ke selesai clearance di pelabuhan, diterima di gudang importir. Ya. Nah, kalau ternyata terjadi apa-apa di tengah, kira-kira tanggung jawab siapa kalau di DP, teman-teman? Misalnya terjadi keterlambatan clearance. Kalau Incoterm-nya di DP, ada yang berani mau jawab? Resikonya ada di siapa? Di pihak forwardernya, Pak. Pihak forwarder. Oke, ada jawaban lain? Di pihak sellernya, Pak. Di pihak seller, exactly. Ya, forwarder dalam hal ini hanya menjalankan atau memfasilitasi teman-teman. Jadi jangan kebalik. Ya, tapi poin pentingnya adalah karena Incoterm ini kesepakatan antara pihak eksportirnya dengan pihak importirnya atau dengan pihak buyernya, gitu kira-kira. Ya. Selanjutnya. Nah, ini saya mau kasih contoh beberapa dokumen yang teman-teman perlu familiar ketika kita bicara mengenai ekspor dan import ya. Ada yang namanya commercial invoice, sebuah dokumen yang menggambarkan item barang dan nilai barang beserta HS code-nya ya. HS code itu penting teman-teman. Ya, karena itu adalah semacam code internasional yang disepakati untuk melakukan kategorisasi barang. Ngefeknya kemana sih HS code? Banyak. Di antaranya adalah tarif. Ya, karena tarif yang dikenakan untuk biaya masuk barang itu dibedakan berdasarkan HS code-nya, bukan berdasarkan kategori barang. Contoh, misalnya teman-teman ada melakukan import tas kulit dengan tas sintetik, itu HS code-nya beda, teman-teman. Ya, atau sepatu kulit dengan sepatu nilon misalnya, itu beda HS code-nya. Ya, dan bisa jadi beda tarifnya. Ya. Dan termasuk juga HS code digunakan untuk menentukan yang namanya lartas atau larangan terbatas atau larangan dan pembatasan gitu ya. Jadi untuk komoditas tertentu yang dibatasi jumlahnya untuk diekspor maupun diimport itu dilakukan klasifikasi berdasarkan HS code
ya. Nah, begitu juga yang dilarang berdasarkan IS Code juga. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya packing list, teman-teman ya. Jadi packing list ini adalah sebuah dokumen yang menggambarkan apa yang dikirim dalam berapa banyak pieces, kemudian dimensinya seperti apa, dan kemudian volume dan juga beratnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang juga saya mau share adalah yang namanya airway bill, ya, atau bill of lading kalau di laut, ya. Ini saya kasih contohnya adalah airway bill ekspor saya ke Singapura untuk produk-produk waktu itu fashion, ya, fashion, ada parts juga di sini. Ini adalah contoh airway bill di mana dokumen ini merupakan dokumen kunci di dalam kegiatan ekspor maupun impor, ya. Nah, ketika misalnya pihak seller sudah mengirimkan barang, maka master airway bill ini akan ditransfer secara elektronik ke pihak seller ketika seller sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ya, jadi freight forwarding setempat nanti akan melakukan yang namanya release back-to-back airway bill. Ketika memang oke, aman, silahkan dirilis, gitu kira-kira. Ya, tapi misalnya belum bayar nih, gitu kan? Belum bayar, belum dirilis. Jadi barang ketika sampai misalnya kirim dari Budapest gitu ya ke Singapura, sampai di Singapura barang nggak bisa di clearance kalau belum ada master airway bill ini. Ya, jadi kapan master airway bill ini dikasih sama pihak sellernya? Ketika disepakatin, misalnya sudah dibayar atau uang mukanya sudah dibayar dan sebagainya. Ya, nah ini ada kalimat kan, upon arrival. Lihat ya teman-teman ya. Please notify Elliott Enter Corporation upon arrival. Nah, maka ini adalah menggambarkan bahwa ini adalah freight yang sudah rilis ya. Jadi sudah rilis artinya once dia sudah sampai di tempat tujuan, dia bisa di clearance oleh pihak buyer ya. Nah, lain-lain terkait dengan sertifikat-sertifikat teman-teman ya, teman-teman perlu familiar dengan yang namanya perizinan-perizinan dan juga dokumen-dokumen khusus seperti misalnya familiar nggak dengan yang namanya Certificate of Origin teman-teman ya. Nah, Certificate of Origin ini adalah sebuah aturan main untuk banyak negara yang mensyaratkan sebuah barang yang diekspor atau barang yang diimpor itu ada keterangan asal-usul barang ya. Ini penting, kenapa? Karena untuk beberapa negara tertentu, mereka melakukan kegiatan blokade atau ban untuk kategori barang tertentu. Misalnya barang dari Cina untuk masuk ke Amerika diblok. Ya, buat yang di Amerika tahu nih ya, barang-barang yang originnya dari Cina tuh banyak karena perang dagang itu diblok. Makanya mereka butuh, ini beneran nih barang dari Indonesia. Jangan-jangan dari Cina nih numpang lewat ke Indonesia terus dicap made in Indonesia terus masuk ke Amerika. Gitu kira-kira ya. Atau misalnya ada yang namanya material safety data sheet. Ya, untuk setiap pengiriman-pengiriman yang mengandung chemical atau liquid atau apapun itu membutuhkan yang namanya material safety data sheet. Supaya apa? Supaya ketika kita sebagai forwarding di pengangkutan mengetahui apakah barang tersebut aman untuk diangkut. Dia nanti nyala sendiri nggak ketika misalnya terpapar suhu, atau misalnya karena goncangan nggak stabil chemicalnya, dia mengakibatkan leak, tekanan dan sebagainya. Jadi di dalam dokumen MSDS ada keterangan mengenai bagaimana sebuah material harus dilakukan packaging dan diperlakukan. Nggak boleh ada tekanan, nggak boleh ada bantingan, nggak boleh ada suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, atau nggak boleh bercampur dengan udara bocor, udara oksigen dan sebagainya. Nah, kemudian ada GMP certificate, ya, ada HACCP untuk keamanan pangan, ada organik kalau urusan dengan Eropa misalnya gitu ya, itu biasa diminta kadang-kadang sertifikat organik untuk di beberapa negara Eropa Barat seperti Belanda, Belgia, Prancis, Italia, Jerman tuh mereka sudah common. Tapi kalau di Eropa Tengah dan Timur nggak terlalu butuh ya. Ada lagi fair trade teman-teman ya. Kalau teman-teman familiar dengan istilah fair trade, ini biasa dipersyaratkan untuk jenis komoditas yang memerlukan ada pekerja-pekerja petani dan peternak atau mungkin pekerja-pekerjanya diperlakukan secara fair di belakangnya, bukan dibayar dengan upah murah. Sampai segitunya teman-teman ya. Nah, apa aja sih yang kami kerjakan gitu ya? Ini saya cuplik aja beberapa biar kebayang. Ini adalah portofolio kita setahun terakhir ya. Saya cuplikan saja supaya teman-teman bisa kebayang apa aja yang kami mainkan gitu ya. Mulai dari Turki nih teman-teman, yang biasa just tip tunjuk tangan. Ada nggak ya? Ada ya.
Ya, saya mitra utama untuk Kapadokia, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman tahu di Kapadokia itu ada banyak perusahaan-perusahaan keramik, itu mereka bekerja sama dengan Enturk untuk melakukan konsolidasi keramik dan pengiriman ke berbagai negara. Yang saya tangani ke Indonesia, ke Singapura, sama ke Filipina. Ya, jadi likelihood-nya kalau teman-teman lagi main ke perusahaan keramik, eh, bisa bersinggungan lah sama Enturk. Ada singgungan dikit lah, kira-kira gitu ya. Dan juga karpet gitu ya, karpet juga kami kirim ya ke Filipina, ke Indonesia, ke Singapura. Untuk Indonesia teman-teman ada lartas ya, lartas itu ada larangan dan pembatasan. Jadi untuk produk tekstil itu atau penutup lantai itu dikenakan tarif tambahan ya. Jadi teman-teman perlu ngerti apa yang menjadi requirement ketika memasukkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Nah, kemudian ada juga parts. Kalau dari Eropa umumnya ekspor yang kami lakukan keluar Uni Eropa itu adalah produk-produk teknologi. Sementara untuk Turki, keluar Turki itu kebanyakan produk artisan, ya, produk-produk Hediyelik, kemudian produk campur-campur. Kalau makanan saya nggak main, teman-teman, karena resikonya cukup besar, ya. Nah, kemudian juga untuk Indonesia, kebanyakan komoditas setengah jadi atau mungkin yang jadi tapi biasanya siap untuk di rebranding. Seperti misalnya bulu mata. Bulu mata yang saya ekspor dari Indonesia ke Turki, itu adalah bulu mata yang nantinya oleh para pembeli di Turki akan di relabeling atau di rebranding dengan branding mereka sendiri. Kirpikler, teman-teman. Tapi please jangan mengharapkan saya untuk pakai bulu mata, teman-teman ya. Saya nggak bawa contohnya, teman-teman. Guyon aja, guyon. Lanjut ya. Oke, kemudian dari Jepang ada fashion product, otomotif, ya, kemudian juga dan lain-lain ya. Nah, ini tadi sudah sharing ya beberapa gambar untuk menggambarkan apa sih aktivitas inti yang kita lakukan sebagai logistik company dan juga sebagai trade export impor gitu ya. Nah, ini diantaranya. Kemudian saya urusan dengan Turkish Cargo, kemudian juga dengan Silk Air, dengan Singapore Air, dengan Qatar ya. Nah, ini adalah sosial media. Nih, masuk ke bab-bab marketing, bagaimana kami reach out customer, gitu ya. Kami punya beberapa channel utama. Yang paling sering untuk pelanggan corporate adalah website. Karena kalau perusahaan, dia nggak lihat Instagram ya, dia lihatnya website. Ya, kemudian yang kedua untuk retail, untuk customer retail, misalnya toko-toko kecil di Turki, atau mungkin di Filipina, ya, dan di Eropa itu melihat Instagram. Ya, ini adalah channel-channel kita. Kemudian ini adalah teman-teman bisa kelihatan nggak ya peta dunia? Lihat ya, kelihatan nggak? Ada titik-titik biru, teman-teman. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, teman-teman sekalian, waktu sebelum saya gabung di Utikat dan Viata, ya, yang merupakan asosiasi dunia untuk freight forwarding, itu titik sebaran titiknya hanya Indonesia dan Turki. Seolah-olah bisnisnya Entuk itu cuma Indonesia sama Turki, teman-teman. Lihat nggak? Yang titiknya paling banyak. Ya, Indonesia sama Turki. Nah, setelah saya gabung di Viata, saya juga surprise ya. Ternyata gabung di Viata betul-betul membuka akses ya ke lebih dari 100 negara. Ya, dan betul-betul banyak sekali persebaran yang melakukan visit, yang meminta freight rates ya. Rates itu penawaran ya, quotation untuk freight, pengangkutan ekspor ke Afrika atau mungkin dari Asia Tengah ya, seperti Kazakhstan, dari Mongol, bahkan dari negara-negara yang kita nggak familiar namanya. Saya juga surprise dan saya bersyukur bahwa langkah strategis Enturk untuk masuk di dalam kolam asosiasi profesional di bidang logistik dan juga ekspor impor itu betul-betul membuka akses luar biasa. Sehari sebenarnya ini saya mau cerita nih ya. Jadi ketika kita masuk ke kolam yang tepat, ya ternyata kolam yang tepat itu bisa membuka perspektif dan juga sekaligus akses kita untuk bukan cuma secara aktif menghubungi mereka, tapi mereka juga jadi nyari kita, teman-teman. Ya, bayangin Enturk sebagai company itu langsung dicantumkan di dalam membership-nya Viata, di members list-nya, di direktorinya. Kemarin ada yang ngecek ya, Mas Asmi ya, atau siapa kemarin ngecek? Atau Mas Bintang kemarin ngecek ya di Viata ya. Ya, Pak. Jadi masuk ya, masih masuk ya. Jadi ketika kita masuk di dalam Viata, orang butuh freight ya dari Turki misalnya, atau butuh freight dari Hungary misalnya, atau butuh freight dari Indonesia, itu reach out ke saya. Ya, jadi setiap hari kita akses untuk kita bertemu dengan beragam
pelaku di seluruh dunia itu jadi terbuka luar biasa, ya. Nah, ini gambaran singkat aja. Nah, ini masuk ke slide terakhir nih ya teman-teman ya, sebelum nanti kita perbanyak diskusi kali ya. Nah, apa sih yang saya lihat sebagai ruang kolaborasi gitu ya antara IDN Global dan PPI? Anggaplah saya mewakili IDN Global lah ya. Saya kan hadir karena saya terhubung di IDN Global. Jadi Mas Radia kan connect-nya dengan saya melalui IDN Global ya Mas, bener ya Mas? Betul ya? Betul, Pak. Nah, jadi saya mau cerita dalam konteks bukan sekedar Entut, tapi bahwa IDN Global itu adalah diaspora Indonesia di berbagai negara yang cukup banyak telah berbisnis ya, mendirikan usaha, punya ekosistem usaha, baik terutama di perusahaan kegiatan ekspor impor, dan kemudian mereka punya ekosistem di negaranya masing-masing nih, ya ekosistem itu dengan akuntan, dengan researcher, dengan jasa-jasa untuk logistiknya, warehouse dan sebagainya. Mereka masing-masing punya ekosistem. Nah, kolaborasi apa nih yang bisa dilakukan dengan PPI? Kalau saya lihat, dapur utamanya ekspor impor itu sebetulnya nomor satu adalah riset ya, Kompas. Ya, riset tuh nomor satu banget deh, ya kalau saya lihat ya. Jadi, kenapa riset itu penting? Karena riset itu adalah asal muasal kita menentukan peluang itu ada di mana bisnis. Ngomongin bisnis jangan dari back end. Ngomongin bisnis jangan pernah mulai dari gudang. Pak, saya nyari gudang. Kenapa? Soalnya saya mau bisnis ini. Jangan ngomongin bisnis, ngomongin dari peluang di kegiatan frontline ya. Ya, jadi yang berurusan langsung atau berinterface langsung dengan market, dengan customer. Maka ngomongin ekspor impor, ngomongin nomor satu bukan logistiknya, tapi ngomongin mengenai market. Ya, marketnya ada di mana? Apa yang mau kita mainkan? Nah, teman-teman sekalian, saya membayangkan kalau seandainya ada kolaborasi yang intens ke depannya karena teman-teman PPI tersebar di berbagai negara, kemudian punya kapabilitas research, kemudian juga punya exposure yang cukup luas untuk kemudian masuk di dalam jejaring di negara di mana mereka berdomisili gitu ya. Maka alangkah baiknya kalau kita mungkin bisa menginisiasi yang namanya mungkin sejenis market research forum ya, di mana kita sama-sama melakukan kegiatan yang sistematis untuk melakukan market mapping dan juga overview market. Jadi kita coba untuk analisis gitu ya. Misalnya teman-teman yang ada di Jepang, ya coba deh Jepang misalnya teman-teman bikin semacam analisa market overview, mulai dari apa profilnya, kebutuhannya, import apa dari mana paling banyak, ya kemudian kebijakan tarifnya seperti apa, rezim importnya seperti apa, rezim ekspornya seperti apa, dan sekian banyak aspek lain yang bisa dijadikan data ya untuk kita menentukan kira-kira apa yang potensial untuk kita ekspor ke Jepang. Jadi berbicara ekspor bukan gara-gara kebetulan Mas Bintang ada di Turki, bukan ya. Oh ini ya Mas Bintang Turki, oh Mas mau dong ekspor ke Turki, kenapa? Mas kan bisa bantu saya kan? Oh bukan, itu pasti ada salah kaprah tuh. Ya. Jadi berbicara ekspor tuh harus ada kompasnya dulu. Saya selalu bilang begitu ke teman-teman UKM. Jadi jangan mentang-mentang saya base-nya di Istanbul, kemudian saya perusahaan di Istanbul, teman-teman jadi pengen ekspornya ke Turki. Udah gitu nyuruh saya lagi buat beli produknya, itu pasti nggak banget gitu ya, kira-kira begitu. Jadi berbicara mengenai ekspor impor, fondasi utamanya adalah research ya untuk menentukan kompas pengembangan penjajakan ekspornya kemana, kira-kira gitu. Nah jadi Mas Radia dan juga teman-teman, ini di antara beberapa yang saya kepikiran ya. Jadi Market Research Forum, kita punya forum yang reguler, sistematis, ngebahas per negara, kemudian nanti kita bisnis matching ya, dengan apa yang kita lihat sebagai potensi. Kemudian yang kedua, inkubasi proyek ekspor impor. Setelah risetnya kuat, sebetulnya kemarin dari BNI itu banyak masukan-masukan terkait dengan program untuk pengembangan ekspor. Ya, mereka punya banyak fasilitas. Saya ambil contoh misalnya bulu mata yang saya ambil dari Purbalingga. Bulu mata yang kita ambil dari Purbalingga langsung dari pengrajin, saat ini memang ketemu marketnya di Turki. Tapi sesungguhnya Turki bukan market yang paling tanda kutip seksi. Ya. Jadi Amerika itu justru sebetulnya paling banyak, diikuti Jepang. Kemudian Afrika, malah satu negara di Afrika juga itu potensial pengguna bulu mata terbesar dunia. Ya, jadi ada beberapa negara yang sebetulnya masih sangat banyak untuk bisa dieksplorasi gitu ya, opportunity-nya. Tapi kadang-kadang kita terkendala dengan minimnya kemampuan riset gitu ya. Sehingga setelah risetnya kuat, kita bisa menginisiasi untuk proyek ekspor impor dengan berkolaborasi dengan para stakeholders yang lain. Kemudian yang ketiga, mentoring dan coaching reguler nih. Sebetulnya kalau saya lihat, saya selalu terbuka ya. Saya, teman-teman yang lain dari IDN Global ya, ada Pak Buceli di Amerika, kemudian juga ada Pak Teguh di Jepang.
Ini yang Jepang kenal sama Sari Raya Mas Teguh nggak ya? Yang di Jepang. Teman-teman PBI ada yang dari Jepang? Ada dari itu, Pak. Jepang, Pak. Ada ya? Kenal dengan Mas Teguh Sari Raya? Pernah bertemu beberapa kali, tapi tidak kenal secara personal. Oh, oke, good. Mas Teguh itu juga terbuka tuh untuk kemudian berbagi banyak hal dan cerita, dan termasuk dengan senang hati kalau seandainya ada kolaborasi yang bisa dibangun dengan teman-teman belajar ya. Dan banyak teman-teman dari diaspora yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah setup logistic base ya, di antara ini setelah tadi ya project ekspor impornya jalan, risetnya juga jalan gitu ya. Baru kita bicara mengenai setup logistic base ya. Saya perlu diingat, saya tidak pernah memulai melakukan setting atau kerjasama kontraktual untuk warehouse atau logistic base di negara di mana saya beroperasi sekarang sebelum proyeknya jelas. Jadi logistik bagi saya dan bagi kita di bisnis ini adalah supporting saja sebetulnya, ya. Jadi kalau tadi kayaknya wah logistik company ya logistik sih buat saya biasa aja gitu. Sama seperti halnya dengan supporting system yang lain. Ini biasa aja sebetulnya. Tapi yang paling penting adalah bisnisnya, karena bisnisnya adalah reason kenapa logistiknya diperlukan, ya. Nah, poin keempat yang bisa dikolaborasikan antara IDN Global dengan PPI adalah kita melakukan setup logistik base untuk apa? Untuk melakukan yang namanya konsolidasi kargo atau dekonsolidasi kargo, ya. Nah, apa itu konsolidasi dan dekonsolidasi? Nah, teman-teman buat yang tidak familiar, konsolidasi adalah sebuah cara untuk mendapatkan biaya logistik paling efisien ya dengan cara melakukan pengumpulan kargo sebelum kemudian dia dikirimkan dalam volume besar ya. Jadi ada namanya loose cargo, ada yang namanya full container load misalnya gitu kan. Ya, itu adalah kalau misalnya pengiriman pakai laut full container. Tapi kalau enggak ya, misalnya ada customer mau kirim 200 kilo doang misalnya gitu ya. Bunga telang misalnya, atau mungkin komoditas cengkeh misalnya, atau komoditas selada misalnya, nggak sampai full container, maka ada sebuah cara untuk melakukan konsolidasi kargo di suatu tempat di warehouse di dekat pelabuhan sebelum kemudian kita kirimkan untuk kita ekspor. Nah, sementara dekonsolidasi sebaliknya, ketika dia terima barang, misalnya saya kirim barang ke Filipina, saya punya gudang dekonsolidasi di Metro Manila, itu adalah tempat di mana itu menjadi point receiving barang-barang yang saya kirimkan untuk customer di Filipina sebelum dia dekonsolidasi dan di last mile. Last mile itu pengiriman akhir. Kalau di Indo tuh pakai Antraja atau pakai JNT Cargo gitu lah kira-kira gitu ya. Nah, jadi dia dekonsolidasi, kemudian ya, dikirimkan ke customer di berbagai penjuru di seluruh Filipina. Ya. Nah, kemudian yang masih menyangkut setup logistik base juga yang bisa dikolaborasikan adalah dari berbagai negara itu sudah diidentifikasi Mas Radia, ya, Mas Asmi, Mas Bintang. Itu ada sekitar 30 negara di mana diaspora Indonesia sudah ada yang berbisnis dan men-setup perusahaan, teman-teman. Ya, banyak kan tuh? Banyak ya? Ngomong-ngomong nih teman-teman, udah ada yang setup perusahaan belum nih di tempat di mana dia tinggal? Ada nggak? Boleh tunjuk tangan? Sudah ada? Belum? Setup perusahaan kayak gimana nih Pak Emil? Buat perusahaan, Benar-benar mendirikan perusahaan, legalitasnya benar-benar berdiri, dan teman-teman menjadi pemilik. Udah ada yang bisnis belum? Untuk legalitas sendiri, kalau dari komunitas pintu ekspor sudah ada Pak, PT Pintu Ekspor Global. Cuman itu masih Oh, PT di di Indonesia Indonesia. ya? Iya, Di betul. Indonesia. Maksud Belum di saya, Turki. teman-teman kan adanya di negara overseas nih. Ada nggak teman-teman yang mencoba mendirikan perusahaan overseas? Pertanyaan saya. Belum ya? Oke, good. Nggak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian perlu diketahui, diaspora Indonesia yang sudah mendirikan badan usaha dan berbisnis secara operasional dan aktif di luar negeri itu cukup banyak. Ya. Di Belanda ada Bu Renu, di Belgia ada Mas Restu, di Finlandia ada Mas Taufik kalau saya nggak salah gitu ya. Kemudian juga macam-macam ya. Ada juga strateginya pakai ngikut undername imported lokal. Tapi jangan lupa selalu undername pada tahap awal mungkin oke, tapi tahap selanjutnya biasanya ada hitungan yang namanya handling fee. Ya, handling fee ini common dihitung dari persentase nilai invoice ya, dan kalau ketika nilai invoice makin besar ya handling fee-nya makin besar teman-teman ya, sehingga keekonomiannya mungkin nggak masuk tuh lama-lama ya. Nah, jadi saya nggak tahu di New Zealand berapa handling fee-nya. Kalau di Eropa tuh 2,5 sampai 10%, Mas.
2,5 tuh baik banget, gitu ya. Nah, jadi balik ke kolaborasi. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membangun kolaborasi antara IDN Global dengan PPI, saya melihat ada opportunity untuk kerjasama di mana perusahaan milik orang Indonesia di luar negeri ini bisa bertindak sebagai exporter of record atau importer of record. Ya, apa itu? Company-nya digunakan sebagai sponsor untuk kegiatan exporting maupun importing. Misalnya adalah perusahaan di Amerika. Ya, nah perusahaan di Amerikanya ini bisa kalau dia bersedia, kalau memang dia bersedia untuk menyediakan jasa itu juga, dia bisa menawarkan diri untuk berkolaborasi supaya teman-teman fokusnya kepada aspek bisnisnya. Ya, nggak usah khawatir terlalu banyak dengan, aduh saya belum ada badan usaha nih, aduh saya belum ada gudang nih, saya belum ada forwardingnya gimana ya, nggak tahu caranya mulai dari mana. Tapi teman-teman punya buyer. Nah, bisnis itu kunci utamanya adalah ketika teman-teman secure deal. Ya, secure deal dengan buyer. Nah, logistik, formalitas dokumen dan sebagainya itu sifatnya supporting. Ya. Ya, jadi jangan kebalik ngurusin logistik duluan, tapi marketnya belum ada atau belum jelas misalnya gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang juga bisa dikolaborasikan, dan ini saya sudah melakukan gitu ya, misalnya dengan international agency. Ya, saya terbuka kok, nggak mesti semuanya saya kelola sendiri. Kayak misalnya di Turki, saya punya agent-agent yang bekerja untuk saya, baik di Istanbul, di Bursa, maupun di Nevşehir. Ya. Mereka ngapain? Mereka mempromot Entur, bertindak sebagai agent, untuk kemudian memfollow up potensial customer yang ingin melakukan exporting maupun importing. Ya, dari Turki atau ke Turki. Ya, begitu juga di Eropa. Saya punya beberapa orang yang secara aktif memasarkan jasa Entur gitu ya. Tapi saya di sini nggak cuma berbicara untuk Entur, tapi juga dalam rangka untuk bahwa kolaborasi antara diaspora di IDN Global dengan PPI ini bisa dibangun selama kita betul-betul mengintensifkan diskusi dan ruang yang memang bisa kita kolaborasikan ya di antara kedua komunitas ini ya. Nah, itu teman-teman di antara beberapa hal yang bisa dikolaborasikan dalam usulan saya. Ini tadinya saya bawakan buat kuliah umum di Universitas Pertahanan, tapi saya pikir di sini karena bukan kuliah nggak relevan, jadi kita skip aja ya studi kasus ya. Ntar cita saya jadi kuliah beneran nih. Ya, sementara itu mungkin perkenalannya mungkin kita perbanyak diskusi kali ya. Sorry banget kepanjangan. Saya kembalikan ke moderator Mas Bintang dan juga teman-teman untuk bisa kita lanjut diskusi. Silakan. Terima kasih sebelumnya buat Pak Emilio atas penyampaian materinya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah mulai bisnis ekspor, yang masih bingung cara freight forwarding gimana, teman-teman bisa kontak Pak Emilio karena Entruk dapat melayani keseluruhan proses logistik sesuai ini kontrak yang diinginkan. Mungkin langsung saja kita punya beberapa pertanyaan dari Instagram Pak Emilio. Oh gitu? Dari Instagram ya? Ya. Jadi pertanyaan pertama, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Lalu bagaimana memilih yang bernilai jual tinggi di pasar internasional? Oke, mau dikumpulin mau langsung jawab? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Boleh. Jadi bagaimana memasarkan komoditas-komoditas yang kemudian nggak cuma di komoditas mentah, tapi yang sudah diolah sehingga punya nilai dan kemudian bisa diterima di pasar internasional. Gitu kali ya kira-kira pertanyaannya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang bab mengenai nilai tambah itu kan juga jadi bab utama di diskusi capres ya. Kalau teman-teman ngikutin capres tuh sampai capek juga dengarnya gitu kan. Jadi itu memang bab utama ketika kita bicara bagaimana melakukan leverage ya atas resources yang kita punya gitu ya. Nah, mungkin saya pertajam sedikit ke strateginya. Ya tentu kalau kita bicara strateginya tidak jauh-jauh dari strategi marketing ya, mulai dari brandingnya, brand awareness-nya, kemudian juga coba untuk masuk ke bagaimana kita analisis competitiveness-nya, bagaimana kita mendesain value atau kekuatan value utama dari produk kita. Seringkali masalahnya adalah barang-barang kita atau produk-produk Indonesia itu sebetulnya bernilai tinggi, tapi karena ketidakmampuan kita untuk menciptakan cerita atau value atau story behind the goods-nya, ya,
maka barang itu jadi kayak nggak bernilai. Mau saya kasih contoh? Oke, teman-teman sekalian yang di Turki terutama, kalau teman-teman datang nemenin tamu ke perusahaan karpet atau misalnya ke keramik, ada pertunjukan, mereka akan bilang cerita apa tentang keramik itu, teman-teman? Coba, saya tantang balik. Jaraknya ya, Pak. Matiin share screen. Ya. Silakan. Ada yang nyimak nggak, teman-teman? Kalau teman-teman datang ke pertunjukan karpet, biasanya mereka akan sharing apa di karpet? Nyuruh orang beli atau mereka akan cerita apa? Cerita value proposition-nya karpet itu sendiri, Pak. Oke, apa value proposition-nya? Masih ingat nggak? Mungkin dari keunggulan bahannya atau apa sih coraknya yang berbeda gitu, Pak. Oke, saya lengkapin ya. Jadi kalau teman-teman datang ke dimanapun, mau di bursa, mau di sisi utara gitu ya, jalur sutra, yang di utara maupun di selatan, ke Gaziantep dan sebagainya, mereka punya story yang kira-kira benang merahnya mirip-mirip. Bahwa karpet ini telah bernilai tradisi ribuan tahun, kembali ke zaman jalur sutra. Teman-teman bisa lihat, silahkan, bagaimana proses karpet ini dibuat dengan penuh cinta. Seorang ibu harus duduk memintal benang selama setahun untuk menjadikan karpet ini satu. Kira-kira Anda rela nggak menghargai ini dengan murah? Gitu kira-kira. Benar kan teman-teman? Pernah nggak yang ngikutin sampai komplit ceritanya? Ya. Tapi rupanya jualan karpet bukan cuma tentang jualan karpet. Ya, jualan karpet adalah tentang bagaimana kita meng-create atau menyematkan value dan kita membuat share screen masih jalan ya. Jadi jualan karpet bukan cuma tentang jualan karpet ya, tapi ada value yang kemudian diantarkan kepada customer sehingga customer punya keyakinan bahwa barang itu memang bernilai ya. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi ya, ini juga jadi tema pembahasan saya utama dengan BNI, dengan forum-forum UKM, forum scale up gitu ya. Seringkali barang kita tuh bagus, banyak barang-barang Indonesia hasil kerajinan yang memang sudah punya value tinggi gitu ya. Tapi jadi tidak bernilai ketika kita gagal untuk menciptakan story behind-nya gitu ya. Bagaimana membuat barang itu bisa disajikan dalam value yang bisa dipahami bahwa memang itu bernilai gitu kira-kira gitu ya. Nah, kita mau cerita apa Gajah Mada? Mungkin Gajah Mada nggak seterkenal Jalur Sutra mungkin ya. Atau Nusantara, misalnya kita paksakan Nusantara gitu ya. Berapa banyak yang mungkin kenal dengan terminologi Nusantara? Nggak banyak. Jadi nation branding kita memang tidak sekuat itu, tapi ada banyak yang bisa kita lakukan dan tentunya bukan cuma tanggung jawab para penjual barang sendiri, tapi ini kerja kita sebagai nation nih. Makanya kita ada tupoksi masing-masing kan ya. Pemerintah, kampanye, kemudian asosiasi, kemudian juga para pedagang itu sendiri ya, produsennya dan sebagainya. Itu mungkin teman-teman. Baik. Langsung pertanyaan kedua, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menjalin hubungan dan kesepakatan yang baik dengan pemasok? Dengan pemasok, oke, good question banget nih. Jadi saya mau cerita gini, kesepakatan yang baik dengan pemasok itu bisa dilakukan lewat dua pendekatan. Yang pertama, teman-teman fokus dulu ke marketnya nih. Ya, teman-teman sudah tahu barangnya apa, tapi not necessarily tergantung kepada satu supplier. Ya, misalnya contoh kita bicara cengkeh. Orang kalau ngomong cengkeh kan umum ya. Atau orang misalnya ngomongin misalnya kapulaga misalnya, ya. Kapulaga ya umum. Ya, diferensiasi baru akan kita bicarakan nanti ketika kita bicara spesifikasi barang. Tapi kalau kita ngomong kapulaga, orang paham. Ya. Nah, ketika misalnya teman-teman sudah tahu marketnya di mana, kapulaga, dan memang ada potensial atau bucket list untuk potensial buyer-nya, baru kemudian teman-teman bisa mundur ke belakang, melist down supplier-supplier yang memang akan dijajaki untuk bekerja sama dengan teman-teman. Ya. Nah, setelah tahu, teman-teman tentu harus mempresentasikan value teman-teman ada di mana. Ya, apakah teman-teman sebagai agent marketingnya, apakah teman-teman sebagai brokernya, teman-teman berdiri di sisi buyer apa di sisi seller? Itu penting. Ya, seringkali teman-teman yang mencoba untuk mengawali ini bingung sendiri. Ya, saya cuma bantu-bantu aja. Nggak bisa bantu-bantu di sisi mana? Masa mau dapat fee dari buyernya dan dari sellernya kan nggak mungkin gitu kan. ya yang penting mempertemukan aja deh gimana fee-nya nanti gampang lah gitu. Nggak ada tuh cerita ya. Jadi
kalau di dunia ekspor impor begini, ya teman-teman menjadi broker pun itu menjadi broker yang bisa terhormat, nggak ada masalah. Menjadi broker itu nggak hina. Ya, broker itu adalah bisnis yang paling dasar, yang sangat mungkin dan legal untuk dilakukan, dan jasanya dihargai selama teman-teman mengamankan basis legal yang kuat. Saya ambil contoh. Ketika misalnya teman-teman mau memasarkan Kapulaga, sebenarnya teman-teman udah punya bayarnya yang mempercayakan ke Mas Asmi gitu. Misalnya Mas Asmi udah dapat bayar nih dari Turki, ya karena dekat mainnya sama orang Turki ya nggak. Kemudian dapat bayar, ini gara-gara tahu nih Mas Asmi dari Indonesia, cariin gue dong Kapulaga atau mungkin minyak esensial misalnya minyak Asiri, ya cariin gue. Dia memang beroperasi, ya dia memang beroperasi sebagai penjual maupun sebagai pengguna ya minyak Asiri. Menghubungi Mas Asmi. Mas Asmi kemudian baru mencarikan supplier kan, ya bayarnya sudah dapat gitu kan. Nah, ketika Mas Asmi mencari supplier, ya, nah mencari supplier ini dalam konteks teman-teman menawarkan diri untuk berdiri di sisi mana, clear, ya. Nggak bisa teman-teman berdiri di dua sisi, baik di sisi buyer maupun di sisi seller. Jadi misalnya teman-teman, oke, Pak, saya ingin mengajukan agensi untuk memasarkan produk Bapak di Turki misalnya, ya. Itu boleh, ya sangat boleh. Supplier pun senang. Ada perjanjiannya, namanya International Agency Agreement. Ya bilang aja sama dia bahwa teman-teman akan menawarkan diri atau mengajukan diri untuk menjadi agen internasionalnya mereka. Ya, mereka dengan senang hati akan tawarkan skema. Oke, boleh. Harga saya yang tentukan. Kamu komisinya sekian persen. Kalau sistemnya komisi. Kalau sistemnya jual beli putus, teman-teman harus hati-hati karena teman-teman yang akan menentukan sendiri berapa harga jualnya. Teman-teman mengambil harga EXW dari pabrik. Nah, untuk masuk di skema perjanjian ini, teman-teman perlu punya pemahaman yang cukup detail mengenai rangkaian biaya di tengah-tengah. Packaging-nya, custom clearance-nya, ngurusin dokumentasinya, dan sebagainya gitu ya. Jadi ini hanya untuk trader profesional. Ya, trader profesional itu adalah trader yang memang berfungsi sebagai mediator di tengah, dia posisinya sebagai pemilik barang nanti. Ya, dia pemilik barang. Kenapa? Karena ketika dia mensecure deal dari buyer misalnya dari Timur Tengah, dia sudah punya kontrak duluan yang seolah-olah bilang bahwa barang itu memang milik teman-teman. Bayarnya udah nggak peduli lagi Mas Asmi ngambilnya dari Purbalingga kah, dari Bukit Tinggi kah, atau dari Balikpapan, udah nggak peduli bayarnya. Ya, jadi pokoknya bayarnya taunya sellernya siapa? Mas Asmi. Ya. Nah, jadi dalam hal teman-teman mencoba untuk menjajakinya, mencari suppliernya sebagai konteksnya sebagai trader atau professional trader, maka syarat utamanya adalah teman-teman harus paham semua detail mengenai proses-proses di tengahnya untuk mengantarkan barang ke customer. Kalau nggak boncos teman-teman, percaya deh. Ya, tahu-tahu misalnya, waduh ini trackingnya ternyata mahal nih, waduh loadingnya mundur, truknya udah standby tapi barang belum bisa diangkut. Waduh, truknya udah disiapin tapi burung angkutnya nggak ada yang buat naikin ke kontainer. Itu biaya semua teman-teman. Ya, jadi Incoterm balik lagi ya. Gimana caranya buat memastikan akurasi budget, biaya perhitungan dan sebagainya? Teman-teman nomor satu harus paham Incoterm. Ya, Incoterm untuk mutlak wajib untuk mengerti kewajiban ini ada di siapa. Ya, kewajiban ini ada di siapa, kemudian untuk titik serah terimanya ada di mana, ya, dan sebagainya. Ya, kemudian yang tadi kalau komisi berarti harga sudah ditentukan oleh pemilik barang. Teman-teman tinggal menggolkan saja untuk mencari market dengan catatan perjanjiannya secara jelas menyatakan bahwa wilayah pemasaran Turki adalah milik Mas Asmi misalnya. Itu boleh. Ya, jadi mensecure perjanjiannya, Pak, saya izin dong Pak memasarkan barang Bapak untuk wilayah pemasaran Turki. Saya carikan, pokoknya kalau ada buyer dari Turki itu saya ya, gitu kira-kira. Supaya apa? Supaya ketika nanti buyernya berurusan dengan Mas Asmi, buyernya nggak kepo untuk tahu nih siapa sih ini suppliernya Mas Asmi nih. Udahlah, saya potong kompas aja lewat jalur belakang. Ini Asmi ini naik-naikin biaya aja nih, gitu. Kalau saya urusan sama pabrik, kan nggak perlu bayar Asmi, gitu kira-kira, ya. Nah, jadi mensecure perjanjian secara tertulis itu wajib, teman-teman. Ya, nggak ada gara-gara teman, gara-gara misalnya udah sama-sama kenal, hubungan baik, teman ngaji, nggak ada. Ya, saklek aja. Itu mungkin jawaban singkat saya.
Nah, jadi teman-teman yang udah punya apa ya, cita-cita pingin ekspor itu ilmunya sangat bagus banget tadi. Mungkin pertanyaan terakhir dari Instagram terkait market research yang dilakukan pelajar di negara domisilinya, seperti Good. apakah bentuk riset yang diperlukan dan kepada siapakah market research tersebut nantinya dapat dikirimkan untuk dipergunakan. Good question banget. Ini nanti kalau boleh nanti kita coba elaborate bareng-bareng ya. Jadi anggap aja kita ngobrol santai ya. Jadi riset market tuh sangat vital teman-teman. Saya sendiri juga terus terang kalau udah di operasional gini, energi saya untuk melakukan riset itu sangat terbatas ya. Saya lebih banyak sekarang mengundang perusahaan riset consulting untuk yuk kita cari ruang untuk sama-sama kolaborasi. You kan ahli riset ya, bantu saya kasih kompas. Kira-kira gimana nih untuk pengembangan ekspornya? Karena kalau nyari supplier mah gampang. Buka aja di Google. Cari supplier. Gampang nggak? Gampang. Yang susah nyari apa? Nyari pembeli. Ya. Nyari supplier mah gampang. Nggak usah bangga ketemu supplier. Wah, saya udah dapat supplier yang bisa diandalkan nih. Ya, kalau nggak bisa dia, mungkin sebelahnya bisa supplier. Nggak ada susahnya nyari supplier. Ya. Yang susah adalah nyari buyer. Yang susah adalah menentukan kira-kira ruang atau istilahnya tuh market share yang masih terbuka untuk kedatangan komoditas yang mau kita ekspor itu dari negara mana aja, atau misalnya demand-nya paling banyak ada di mana. Itu semua Kompas ya, Kompas Riset Market. Nah, pertanyaan tadi saya langsung jawab. Jadi yang pertama tentu teman-teman perlu paham dulu jenjang dalam melakukan riset market ya. Jadi kalau di teman-teman di marketing tentu lebih paham. Saya nggak ahli di marketing, tapi saya melakukan. Jadi kalau yang saya pahami, riset pasar itu ada jenjangnya. Ada yang tingkatannya makro, ada yang tingkatannya mikro, teman-teman. Ya, kira-kira mendingan ngerjain mikro dulu atau makro dulu, teman-teman? Mikro, Pak. Mikro dulu, Pak. Mikro dulu, oke. Ada yang makro nggak? Oke. Menurut saya sih nggak mutlak jawabannya benar salah ya. Jadi dua-duanya ketika misalnya kita dapat insight dari mikro itu bisa diuji lewat riset makro. Ya, saya ambil contoh teman-teman gara-gara tinggal di Turki jadi tahu nih, dengar tiap hari orang di pasar minta minyak sawit misalnya gitu kan, atau minta minyak kelapa misalnya. Itu dengar di pasar. Tapi apakah volumenya memang permintaannya mewakili market Turki? Belum tentu. Maka diuji melalui riset makro. Caranya gimana? Buka data. Ya, good. Ya, tapi teman-teman yang hanya mengandalkan riset makro juga nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Ya, karena riset makro itu nanti harus dibuktikan dengan istilah itu asumsi yang terbangun atau kesimpulan yang dihasilkan lewat riset makro itu perlu diuji lebih lanjut. Saya ambil contoh ketika kita melakukan, kami pernah melakukan riset makro untuk riset mikro untuk sambal belibis, teman-teman. Ya, sambal belibis. Jadi sambal belibis waktu itu kita bawa 3 sambal, saya lupa, sambal belibis, sambal Heinz ABC, satu lagi sambal merek nggak terkenal. Ya, kita uji di restorannya Mas Fadil tuh. Tahu Fadil nggak? Kuali. Tahu dong ya Kuali ya? Tahu ya Kuali Tahu ya? Pak, tahu Pak. Kita ngundang orang Turki, teman-teman. Ya, kita ngundang orang Turki, ada 4 orang, 5 orang. Ada tim saya waktu itu ada Gulnur Hanım. Itu yang memfasilitasi riset mikronya gitu ya. Kalau hasil mikronya gimana? Belibis lebih disukai karena bau bawangnya tidak terlalu kuat. Ya, kan orang Turki kan tanda kutip hampir kayak haram ya kalau bau bawangnya terlalu kuat ya. Bisa diusir kan dari apartemen kan? Bawang, terasi, apalagi yang bisa bikin diusir dari apartemen. Nah, jadi kesimpulan di mikronya waktu itu adalah belibis lebih potensial, sehingga kita coba untuk garap belibis. Nah, ketika kita coba untuk makronya, apakah itu merepresentasikan demand yang cukup kuat untuk bermain volume ekspor impor? Ternyata enggak, teman-teman. Ya, nah sehingga ketika balik ke pertanyaan tadi, maka dua-duanya itu penting untuk dijalani, tapi memang alangkah baiknya jika memang kalau pendekatannya itu sistematis ya, structure, maka kita melakukan riset pasar secara makro terlebih dahulu. Ya, teman-teman memang membuka data, misalnya teman-teman yang tinggalnya misalnya di sebutlah misalnya di Slovenia, ada nggak Slovenia? Slovenia kecil lah marketnya. Taruhlah misalnya Jepang lah ya, Jepang. Ya, Jepang teman-teman bisa kan buka data ya, buka data di market ITC Market Map misalnya atau Market Access ya, Trade Map.
Kemudian trade map itu ada 3 tools, ya, mulai dari trade map, kemudian market access, satu lagi market gap analysis, ya, market gap analysis. Jadi ada 3 tools yang bisa dipakai di ITC Trade Map, ya. Itu bisa banget, sangat memadai untuk melihat mulai dari aspek aksesnya. Aksesnya dibatasi nggak untuk komoditas ini masuk ke Jepang misalnya, ya. Kemudian tarifnya kompetitif nggak antara Indonesia dengan Malaysia? Kenapa? Karena untuk sawit aja misalnya, tarif Indonesia untuk masuk ke Turki nggak kompetitif dibandingkan sawitnya Malaysia, teman-teman. Malaysia itu sawitnya dikenakan sekitar 11%, sementara Indonesia kena 22%. Kira-kira masih mau bisnis sawit nggak di Turki? Coba saya tanya ke teman-teman. Kenapa? Dari tarif aja udah kalah kita, kalah diplomasi istilahnya. Nah, maka teman-teman perlu melakukan assess itu semua tuh, ya, terkait dengan hal-hal apa saja yang menentukan competitiveness dari produk kita di negara tujuan. Karena kalau ngomongin market, kita nggak cuma cukup ngukur demand-nya doang, tapi kita mesti ngukur masih ada berapa ruang pertumbuhannya. Satu. Kemudian yang kedua, competitiveness-nya secara biaya, baik biaya perolehan misalnya. Ya, biaya perolehan ditentukan apa? Biaya logistiknya. Antara suppliernya dari Indonesia dengan suppliernya dari Asia Tengah untuk masuk ke Turki lebih menguntungkan mana? Asia Tengah dong, ya. Lebih dekat logistiknya, ya kan? Jadi mungkin kita akan melakukan assessment itu sehingga riset pasarnya, outputnya adalah mulai dari market overview, teman-teman bisa melakukan analisis. Yang ambil contoh tembak aja langsung deh. Misalnya Mas Radia. Mas Radia ada di New Zealand. Mas sebagai siswa atau pelajar yang ada di New Zealand, teman-teman perlu connect dengan ekosistem trade setempat. Misalnya teman-teman di sini saya mau nguji deh. Siapa yang pernah main ke kamar dagang negara setempat? Coba tunjuk tangan. Nah, susah. Kamar dagang itu adalah referensi. Ya, kamar dagang adalah referensi nomor 1 untuk teman-teman kalau mau berbisnis di negara tersebut. Ya, jadi kalau di Istanbul datangnya kemana coba, Mas Asmi, Mas Bintang? Coba saya tanya Mas Haikal, Mas Rehan. Kamar dagangnya Turki mana? Sebut. Istanbul Ticaret Odase, Pak. Good, ada Istanbul Ticaret Odase, ada Izmir Ticaret Odase, ada Bursa Ticaret Odase, ada semua Ticaret Odase di berbagai kota, ya. Nah, itu adalah referensi utama kalau kita mau lihat peluang. Itu satu, ya. Kemudian yang kedua apa? Datanglah kalau setelah bicara data makro, ya. Teman-teman bisa datang ke toko-toko retail. Ya, toko retail. Kalau saya datang ke misalnya ke mana? Ke Metro, tahu Metro nggak, teman-teman? Kalau nyari makanan Asia atau bumbu Asia, datang ke Metro. Teman-teman restoran tuh mainnya ke Metro. Ya, datang ke Metro, misalnya ke Spice, ya, ke bumbu, lihat di baliknya. Siapa nih? Ini produk dari mana nih? Dari Filipina kah? Atau dari mana gitu ya. Kemudian lihat label ininya, label italatnya. Siapa perusahaan importirnya, teman-teman? Ini penting. Ya. Jadi teman-teman bisa baca data, ya, untuk mengetahui sekaligus bumbu-bumbu atau produk ini datangnya dari mana, pesaing kita itu satu. Kemudian yang kedua, pemain B2B-nya atau bisnis to bisnisnya siapa aja, perusahaan apa aja, itu bisa kok. Ya. Nah, kemudian ini bisa dirangkum menjadi sebuah bacaan mengenai situasi market, sehingga nanti bisa dipertemukan di dalam forum-forum seperti ini. Teman-teman, misalnya yang Turki presentasi mengenai market overview-nya Turki. Atau misalnya teman-teman dari Amerika, misalnya market overview Amerika untuk kategori pangan misalnya. Untuk kategori misalnya furniture atau home decor. Pakai kategori-kategori. Ya. Itu sangat memadai, sangat bisa. Nah, baru nanti setelah yang risetnya tingkatnya makro, baru masuk ke riset mikro. Mulai pengambilan data, wawancara, tanya langsung, gimana pendapat kamu, selera kamu gimana mengenai furniture ini, itu, dan sebagainya. Jadi kita melakukan dua arah nih, antara makro dengan mikro, sehingga kita memvalidasi asumsi-asumsi kita, bukan berdasarkan asumsi dari awal karena kita punya produk. Kalau product driven, begitu teman-teman punya supplier dititipin, misalnya siapa nih, ada Mbak Denti di Indonesia tuh, ya. Mbak Denti di Indonesia, oh Mbak kuliahnya di Turki ya, Mbak titip dong ikan asin buat diekspor ke Turki. Terus tahu-tahu Mbak Denti ke Turki, kemudian cari market untuk ikan asin.
Kira-kira itu effortnya gimana, teman-teman? Maksimal nggak? Nggak maksimal. Ya, kalau product driven biasanya agak ngawur tuh nanti kesimpulannya, karena memaksakan berdasarkan produk udah di tangan. Ya, nggak ngukur dari marketnya ada celah nggak untuk kita masuk gitu kan. Kemudian ada cultural barrier nggak? Ikan asin tuh bau, teman-teman. Kalau bau, kira-kira respon orang Turki gimana? Waduh, gawat. Terasi misalnya gitu kan, atau apapun itu ya. Jadi poin penting yang saya mau bilang, ketika kita mengandalkan riset untuk menentukan kompas pengembangan ekspor nasional, maka itu ada jenjang yang bisa kita lakukan. Ya, penjenjangan ini bertahap berdasarkan makronya apa, kemudian masuk ke yang sedikit lebih mikro untuk mengcapture peta persaingan di negara setempat, baru kemudian di mikronya pengujian langsung berdasarkan sampel-sampel target marketnya. Ya, itu mungkin. Mudah-mudahan bisa menjawab nih. Baik, Pak Emil. Oke, sekarang kita ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab narasumber dan peserta. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan raise hand dan jangan lupa untuk open cam dan mic-nya. Ayo teman-teman yang mau bertanya. Baik, sebelumnya di kolom chat ada yang bertanya, bagaimana ketika kita saat melakukan research makro dan melihat di negara A, namun bagaimana cara mengetahui apakah market di negara A tersebut cocok terhadap harga dari barang kita? Oke, good question banget dong. Jadi harga itu adalah bab berikutnya ya, setelah kita melihat ada peluang market di situ, ya. Nah, untuk bisa melakukan assessment apakah harga kita masuk atau enggak, kita perlu punya pemahaman yang komprehensif pada konteks barang itu dengan Incotermnya CIF, ya minimal. Ya, CIF tuh barang sudah dalam posisi di pelabuhan di negara tujuan. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman dapetin harga barangnya masih harga pabrik, itu masih panjang jalan buat melakukan assessment. Kira-kira barang ini kalau sudah di Turki, atau barang ini kalau sudah di Korea misalnya, atau barang ini sudah di misalnya Kazakhstan misalnya, maka kita perlu betul-betul ngecek barang ini sudah dalam posisi di negara tujuan. Ya. Nah, setelah dipetakan, baru kemudian melakukan assessment market. Barang di retail harganya berapa, barang di B2B atau di tingkat grosir atau wholesaler itu di berapa harganya, kemudian pemainnya dari negara mana saja. Kemudian yang kedua, lakukan assessment tarif. Ya, dari pesaing-pesaing yang ada, misalnya pesaing supplier kita Filipina, Vietnam. Ya, saya ambil contoh furniture. Ya, produk furniture kita bersaingnya dengan negara-negara di Asia Tenggara misalnya, ya, dan juga Cina. Ya, bambu dan sebagainya itu sama lah. Filipina, Vietnam, Cina tuh dekat-dekat lah Indonesia gitu ya. Nah, setelah dipetakan pesaing-pesaingnya, baru kemudian dilakukan yang namanya market access-nya di-assess, ya. Apakah kita memiliki keunggulan akses untuk masuk negara tersebut, ya. Bentuknya apa? Bentuknya tarif, teman-teman. Ya. Kalau kita ngomongin akses, kita ngomongin salah satunya tarif, ya. Tarifnya apakah kita kompetitif nggak? Ya. Nah, kalau kita ngomongin tarif, tidak lain dan tidak bukan, ini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab diplomasi pemerintah, ya. Ketika diplomasi kita lemah, maka arus barang kita akan dihambat, teman-teman. Ya, ketika arus barang kita dihambat, salah satu tools yang dipakai oleh negara untuk menghambat arus barang masuk ke negara tersebut adalah tarif. Tarifnya dinaikin, ya tinggi. Sementara negara yang preferred country-nya dikecilin, ya. Akibatnya apa? Akibatnya barang kita ketika sudah selesai clearance, ya custom clearance di negara tersebut menjadi tidak kompetitif. Itu satu, ya mengenai akses. Kemudian yang kedua ada yang namanya logistik index, teman-teman. Ya, logistik index ini untuk menggambarkan seberapa sulit sih melakukan praktek-praktek logistik di negara tertentu. Saya ambil contoh misalnya logistik indeks kita tuh ada di posisi, kalau saya nggak salah 60-an ya. Dibandingkan Malaysia di posisi 40-an. Dibandingkan Singapura yang mungkin masuk di 10 besar logistiknya. Ya, ukurannya apa? Ukurannya adalah seberapa efisien proses logistik dan bongkar muat di negara tersebut. Ya. Makin tidak efisien, maka biaya logistik makin tinggi. Nah, teman-teman bayangin, kalau misalnya kita ngirim barang yang sama dan kita harus bersaing dengan Singapura misalnya untuk jenis komoditas yang sama,
atau dengan Malaysia untuk jenis komoditas yang sama. Tapi untuk mencapai negara tujuan tersebut, biaya logistiknya Malaysia lebih murah dibandingkan kita. Kira-kira harga barang kita jadi lebih mahal atau jadi lebih murah, teman-teman? Jadi lebih mahal, teman-teman. Ya. Nah, jadi untuk mengukur competitiveness ada banyak hal. Ya, mulai dari harga perolehan kita, satu. Kalau harga perolehan ini menyangkut tata kelola, teman-teman. Tata kelola di negara asalnya. Jadi misalnya kita ngomongin, oh iya ya kok produk sawit kita tuh mahal ya secara rata-rata harga perolehannya gitu ya. Kenapa? Karena nggak efisien pupuknya misalnya, atau mungkin masalah pengelolaan lahannya, atau logistik di operasionalnya misalnya gitu kan. Itu tata kelolanya, tata niaganya. Kemudian yang kedua, tadi mengenai akses yang dibuktikan lewat tarif. Yang ketiga dengan logistiknya. Ya, maka untuk mengukur competitiveness produk kita di negara tujuan dibandingkan pesaing, teman-teman perlu menguasai ketiga hal ini. Gitu jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif. Baik, terima kasih Pak Emilio. Yang mau bertanya lagi, ini ada Ihsan dari Indonesia, bisa untuk open cam dan open mic. Baik, silakan. Sebelumnya suara saya terdengar tidak ya? Kedengaran. Jelas Mas, silakan. Oh, iya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Emilio juga sudah menjelaskan materi dengan lengkap juga, dan kepada komunitas Vinto juga terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ihsan dari institusi negaranya di Indonesia. Nah, untuk tahapan proses ekspor, tadi Bapak sudah menjelaskan memang pertama itu menemukan market yang tepat, di mana kita tahu negara mana aja yang bakal untuk tujuan ekspor itu sendiri. Nah, di sisi lain juga saya kan di Indonesia, Pak. Nah, kebetulan juga saya sedang kuliah dan melihat komoditas yang berpotensi di daerah sekitar saya. Nah, itu salah satunya, mungkin sedikit cerita, itu saya berada di Yogyakarta. Itu salah satunya produk ekspor yang itu yaitu komoditas salak, Pak. Komoditas salak. Nah, itu bagaimana Pak cara untuk menemukan market yang tepat, tapi di sisi lain kita juga posisinya sudah menemukan komoditas itu sendiri, gitu Pak. Ya, jadi nomor satu ketika teman-teman bicaranya mencoba untuk melihat arah yang potensinya ada di mana demand-nya, itu bisa buka banyak platform B2B ya. Jadi hari-hari ini kalau teman-teman familiar dengan B2B itu business to business. Jadi kalau kita ngomonginnya Tokopedia atau mungkin Hepsi Burada di Turki atau Trendyol, itu adalah platform retail ya. Tapi kalau platform atau marketplace untuk para pebisnis ada namanya B2B marketplace ya, seperti misalnya dhgate.com atau mungkin amazonbusiness.com atau mungkin goforworldbusiness.com. Ada banyak ya, tiap-tiap negara biasanya punya marketplace untuk B2B. Nah, teman-teman bisa buka sebetulnya dari situ dulu. Tapi cukup banyak yang berbayar, Mas, ya. Cukup banyak yang berbayar, keanggotaan gitu kan. Kenapa begitu? Karena masing-masing marketplace menawarkan nilai lebih dibandingkan marketplace yang lain. Karena mereka menyaring biasanya. Ini mana bayar bohong-bohongan, mana bayar beneran. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi mereka mengenakan biaya membership. Nah, nomor satu teman-teman bisa mengecek langsung, ketik aja langsung sesimpel salak, bahasa Inggrisnya apa salak? Ya apalah, Mas Ihsan cari tahu ya bahasa Inggrisnya salak. Snake fruit. Apa sorry? Snake fruit, Pak. Nah ya, betul. Soalnya katanya mirip kulit ular. Mirip ular, ya mirip ular, Yeah. snake fruit ya. Betul. Itu ya cari snake fruit misalnya salak gitu ya. Atau kalau misalnya nggak bisa, cari tahu bahas salak itu di berbagai negara itu diberi nama apa. Ya, cari menggunakan kata kunci bahasa negara tujuan. Jangan bahasa kita. Ya, kalau nyarinya pakai salak sampai kapanpun nggak ketemu kali ya. Karena itu cara orang Indonesia memberikan nama gitu kan. Nah, jadi di platform B2B itu banyak, itu satu ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan HS code. Ya, teman-teman cari tahu, cek ke Dinas Perdagangan ya, atau mungkin cek ke Dinas Pertanian setempat di Yogyakarta, mereka pasti akan membantu. Atau cek ke asosiasi petani salak atau ini pekebun salak ya.
asosiasi untuk eksportir salak misalnya, saya yakin pasti ada eksportir buah tropis. Cek ke mereka HS code-nya salak tuh apa, nomor berapa, cek sampai 6 digit teman-teman. Ya, kalau 4 digit agak susah, 6 digit atau bahkan 8 digit. Cek sampai ke minimal di 6 digit, kemudian cari tahu datanya di trade map. Ya, negara mana saja yang paling banyak melakukan atau top 10 melakukan kegiatan importing itu bisa langsung disortir main data. Ya, kalau teman-teman nggak familiar dengan data trade map, buka deh dari sekarang. Ya, teman-teman yang serius mau di ekspor impor logistik wajib untuk terbiasa melakukan data massaging atau ngolah data, ya, data crunching untuk di trade map, ya, sehingga teman-teman familiar dengan cara mendapatkan data-data awal. Ya, nah dari dua hal ini aja paling nggak sudah memberikan kompas ke negara tujuan mana. Kalau yang B2B tadi itu langsung mengantarkan Mas Ihsan kepada para pihak yang mencari buah salak langsung. Teman-teman bisa lihat asal negaranya, teman-teman bisa lihat nama company-nya, ya langsung ya B2B marketplace. Ketik aja di Google the most popular B2B marketplace in Afrika misalnya, atau in Saudi Arabia misalnya. Ya, biasanya buah-buah tropis banyak di negara-negara subtropis populer. Ya, coba dicari aja. Itu Mas Ihsan. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, selanjutnya buat Bang Raihan bisa untuk open mic. Ini gue kecilin di sini. Ya Bang, ayo Bang. Ya Pak, perkenalkan saya Ryan Pak, saya tinggal di Turki. Saya mau bertanya nih Pak, Bapak kan udah menjalani ekspor impor ya, dan pastinya udah banyak ilmu yang Bapak dapatin. Nah dari sekian banyak ilmu yang sudah Bapak dapatkan, mungkin Bapak bisa share apa pelajaran yang terpenting dalam dunia ekspor yang pernah Bapak alami atau pernah Bapak dapatkan. Terima kasih Pak. Oke, jadi di dunia ekspor impor dan logistik ya, karena ini saling terkait. Saya agak susah misahinnya gitu ya. Ekspor impor dan logistik itu saling terkait. Jadi yang saya pelajari itu adalah bahwa di dunia ini kita harus detail, ya detail sedetail-detailnya sampai titik siapa yang akan melakukan kegiatan pengangkutan di lokasi, buruhnya misalnya, ya buruh bongkar muat misalnya, atau misalnya ketika bongkar muat diperlukan forklift misalnya, sedetail itu teman-teman. Ya, jadi atau termasuk misalnya ketika bicara requirements ya karantina, kemudian sekian banyak dokumen yang dipersyaratkan itu harus sedetail itu ya. Kenapa begitu? Karena missing any details means cost. Ya, ada satu detail yang terlewatkan teman-teman, itu artinya biaya. Dapat ya? jadi saya pernah dapat pertanyaan, Pak, boleh nggak sih Pak? Saya udah dapat pembeli nih, tapi saya nggak tahu nih requirement-nya dan sebagainya. Boleh nggak sih saya kirim aja tuh barang ke Saudi? Ya gimana mereka lah meng-clearance gitu ya. Saya bilang, oh nggak bisa Bu, nggak ada coba-coba kalau kirim ekspor impor barang. Nggak ada coba-coba. Ya. Jadi semuanya harus in details. Nah, sehingga ketika teman-teman secara perlahan-lahan tapi pasti bisa mengasah kemampuan detailnya ini akan berpengaruh terhadap akurasi teman-teman dalam mempredik biaya dan melakukan pengendalian budget. Ya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang saya dapatkan adalah antusiasme. Jadi teman-teman, kalau di dunia ekspor-impor gini, memang antusiasme itu sesuatu yang harus genuine ya. Nggak bisa dibuat-buat. Jadi teman-teman harus punya genuine interest terhadap bidang ini. Ya, kalau enggak nanti lewat banyak detail. Kenapa begitu? Karena perkembangan aturan mainnya berkembang cukup cepat. Hari ini sama custom boleh. Bisa jadi bulan besok jalur merah, teman-teman. Jalur merah itu artinya ada pembatasan, ada larangan. Atau misalnya butuh kuota untuk melakukan ekspor ini. Atau butuh syarat tambahan. Saya waktu ekspor bulu mata, baik-baik aja nih. Saya cerita nih ya. Jadi waktu impor bulu mata dari Purbalingga, pada batch pertama pengiriman, kita kirim lewat Ambarlı Istanbul. Alhamdulillah lancar. Ya, dalam 5 hari barang mendarat di Ambarlı, 5 hari tambah 2 hari tambahan buat dokumen, clearance sudah selesai, sudah bisa saya angkut dikirim ke Izmit, ya gudang Izmit. Di berikutnya dong, karena sudah lancar, udah merasa menguasai gitu kan, aman lah. Begitu terbit bill of lading pengiriman kedua, rupanya saya kurang cukup detail untuk
jadi dari pihak Indonesianya, eksportirnya, itu mengirimnya tujuan pelabuhannya di Izmit, teman-teman, bukan di Ambarle. Ya. Tahu kan ya, pelabuhan Izmit di dekat Kocaeli ya. Nah, jadi dikirimnya ke Izmit langsung. Dampaknya apa? Dampaknya satu, pejabat-pejabat customnya berbeda dengan yang di Ambarle, teman-teman. Kemudian yang kedua, aturan main masukin barangnya jadi ada tambahan. Begitu masuk lewat Izmit. Barang udah sampai di Izmit, kemudian ternyata oleh otoritas custom di pelabuhan Izmit diminta lagi tambahan namanya sertifikasi AZO. AZO itu sertifikasi untuk pewarna bulu mata. Jadi kalau untuk kosmetik yang dikenakan di kulit, ya itu ada sertifikasi bahwa produk tersebut tidak mengandung pewarna berbahaya. Namanya sertifikasi AZO. Wah, last minute ternyata diminta oleh pihak custom. Saya langsung gerak sama tim kan. Wah, gawat ini, nggak bisa clearance. Sementara LCL ini udah sampai di Izmit, gitu ya. Akhirnya tertunda lebih dari 2 minggu, teman-teman. Ya, alhamdulillahnya kita manage untuk bisa mengelola situasi itu. Saya langsung gerak cepat menyewa gudang bonded yang harganya lebih terprediksi dibandingkan menggunakan gudang tempat penimbunan sementara pihak gumruk yang sangat mahal. Jadi sementara ditaruh di area bonded barang itu dan kita melakukan sertifikasi produk ya. Dan apa pelajaran yang hikmah yang bisa diambil dari situ gitu ya. Jadi selain tadi detail, yang kedua adalah kita perlu punya genuine interest untuk selalu mengupdate ya. Jadi teman-teman ketika misalnya mentang-mentang udah berhasil mengekspor atau mengimpor satu produk, belum tentu itu berlaku sama untuk produk-produk kategori lain. Ya, jadi harus ada drive inisiatif untuk melakukan cek dan assessment yang secara lengkap dengan pihak counterpart di negara tujuan, sehingga diketahui secara penuh apa saja persyaratan import di negara tersebut. Ya, itu butuh interest, genuine interest. Karena kalau enggak asal aja, ya sekedarnya aja. Itu mungkin, Mas Rehan. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom komentar dari Kak Suci. Untuk memasukkan barang ke negara Australia, gimana ya urutan dasarnya? Mulai dari riset market, kemarin diskusi dengan atase perdagangan Canberra, tapi tidak ada titik terang. Secara konsep bisa masuk tapi tidak laku di pasar Australia. Oke, kalau saya asumsikan dari pertanyaannya, mau memasukkan barang ini ingin memasukkan dan memasarkannya secara langsung, benar nggak? Berarti belum dapat buyer ya? Iya. Saya balik bertanya nih, ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin memasarkan secara langsung, itu artinya teman-teman menggunakan Incoterm DDP, Delivery Duty Paid. Teman-teman bertanggung jawab untuk keseluruhan proses dari semenjak exporting sampai importing di Australia-nya, dan kemudian melakukan rilis di gudang di Australia dan memasarkannya secara langsung. Itu satu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, menyangkut masalah prosedur. Tiap-tiap negara sebetulnya pasti punya yang namanya persyaratan khusus. Tapi prosedur umumnya sama aja, teman-teman, di berbagai negara. Prosedur umumnya sama. Pasti butuh commercial invoice, pasti butuh packing list, pasti butuh RW bill sama bill of lading-nya gitu ya, untuk menyatakan dokumen pengangkutannya. Pasti butuh yang namanya certificate of origin. Dah, itu aja yang paling umum. Ada paling nggak 3-4 ya. Nah, persyaratan khususnya apa? Persyaratan khusus tergantung komoditas. Ya, misalnya untuk Australia kalau dia produk makanan itu persyaratannya sangat ketat ya. Kenapa? Karena mereka memproteksi industri peternakannya. Jangan sampai makanan yang dibawa masuk itu membawa penyakit fatal ya. Jangankan ekspor makanan daging atau yang basah gitu ya. Rendang udah jadi aja. Tahu kan cerita yang di Australia? Tahu dong Australia ya. Denda, di penjara pula gitu kan, sempat di-detain gitu kan di imigrasi, kemudian dipulangkan gitu ya. Jadi dan di-ban ya. Jadi banyak konsekuensinya gitu ya. Jadi ekspor impornya memang nggak main-main. Jadi ketika kita bicara exporting, maka saya masuk ke bab mengenai pentingnya teman-teman punya freight forwarding yang bisa diandalkan. Ya. Ini bukan gara-gara mentang-mentang saya freight forwarding ya. Jadi silakan aja teman-teman connect dengan freight forwarding masing-masing di negara di mana teman-teman berdomisili.
Ya, kenapa begitu? Karena mereka yang paling paham untuk melakukan assessment. Ya, apakah produk ini membutuhkan persyaratan khusus atau enggak? Apakah persyaratan importirnya dibutuhkan misalnya? Ya, jadi ketika bicara persyaratan dan prosedur, maka ada paling tidak 2 kategori nih yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah license sebagai perusahaan importir. Nah, tadi kan teman-teman nanya tuh, ada yang nanya mau ekspor ke Australia, benar ya, Mas Bintang ya? Mau ekspor ke Australia. Maka yang saya akan cek pertama adalah importirnya di Australia memiliki izin yang memadai nggak? Satu. Ya. Importirnya di Australia memiliki izin yang memadai atau enggak? Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk melakukan import produk atau komoditas tersebut ke dalam Australia dibutuhkan izin khusus nggak? 2. Ya. Izin khusus itu artinya yang menyangkut persyaratan untuk memasukkan barang. Misalnya apa? Karantina, ya. Kemudian ada persyaratan misalnya harus ada dokumen organik, atau misalnya harus ada bukti bahwa tadi fair trade ya. Fair trade itu misalnya peternaknya diperlakukan dengan adil, tidak dibayar dengan upah yang murah dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga yang menyangkut larangan pembatasan. Dibutuhkan kuota nggak? Ya. Jadi walaupun perusahaan importirnya punya license, tapi kalau dia nggak punya kuota untuk memasukkan barang tersebut, nggak bakal bisa masuk. Ya. Nah, siapa pihak pertama yang paling pertama dicek untuk masalah prosedur adalah freight forwarding company di negara tujuan. Ya, jadi teman-teman yang tadi nanya mau ekspor ke Australia, atasnya perdagangan memang betul adalah pihak yang juga membuat atau memfasilitasi terjadinya trade, tapi dalam konteks eksekusi kegiatan ekspor impor, lebih tepat untuk teman-teman saya sarankan berurusan dengan freight forwarding negara setempat. Ya, kalau teman-teman mau nanya ada nggak freight forwarding yang bisa diandalkan, dengan senang hati saya bisa kasih 10-20 list forwarders di network Viata. Insya Allah bisa dipercaya. Itu mungkin. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mbak Denti dari Indonesia. Mungkin bisa untuk open cam dan open mic. Silakan. Perkenalan diri sebelumnya. Emilio. Selamat sore dari Indonesia. Perkenalkan, nama saya Surya Hastri Denti Parwadi. Biasa dipanggil Denti. Domisili sekarang ada di Tuban, Jawa Timur. Nah, pertanyaan saya nih Pak. Sebagai seorang anak muda yang melek dengan teknologi dan tentunya ingin untuk memaksimalkan agar sumber daya yang ada di Kabupaten Tuban ini, khususnya di Jawa Timur ini, bisa sampai ke mancanegara nih Pak. Tapi, tentunya sebagai orang lokal, saya juga ingin untuk memaksimalkan supplier-supplier dari Kabupaten Tuban, Pak. Nah, tapi Pak, sepertinya beberapa masyarakat ini belum teredukasi terkait dengan keuntungan-keuntungan eksportir ini, Pak. Jadi, belum termaksimalkan gitu, Pak. Nah, sebagai anak muda nih, Kak, Pak, mohon maaf, biasanya kami ini ketika mendatangi supplier dan mengajukan beberapa tawaran gitu, mereka bilang kayak, masih muda, tahu apa sih, kayak gitu, Pak. Nah, belum lagi juga mereka kurang percaya karena kami tidak dibekali dengan institusi maupun juga dengan surat-surat sebagai tanda bukti untuk kerjasama kami lebih lanjut. Nah, hal-hal seperti ini tuh bagaimana sih Pak cara untuk mengatasinya? Terima kasih Pak Emilio. Iya, jadi memang makasih Mbak Deti. Pertanyaannya sangat tipikal ya. Tipikal ketika kita bicara dengan kultur senioritas, kultur feodal gitu ya. Jadi memang masih ada yang seperti itu. Memang saya belajar ya bukan ikut arus ya, tapi di leverage aja kondisi itu dengan cara apa? Kalau teman-teman para petani, peternak, asosiasi, para coach-coach ekspor di lokal-lokal atau pembina komoditas misalnya atau pembina asosiasi ingin yang berhadapan dengan senior, teman-teman sebetulnya bisa melibatkan ekspat di mana teman-teman atau orang asing ya, di mana teman-teman memang misalnya punya koneksi ya. Saya ambil contoh misalnya Mas Haikal ya, ada di Turki. Mas Haikal punya teman orang Turki nggak, Mas? Punya dong. Punya ya? Oke. Mas Haikal atau Mas Asmi pasti punya teman orang Turki ya. Nah, ketika Mas Haikal merepresentasikan diri bukan cuma sebagai mahasiswa yang ada di Turki, tapi juga mengajak serta orang Turki yang wajahnya juga wajah Turki,
dan kemudian ingin berkenalan dengan supplier Indonesia, itu disambutnya pasti langsung begini, wah siap Mbak Denti, siap, siap. Wah, langsung grogi. Ada orang asing nih, kayaknya nih bayar beneran nih mukanya nih, gitu kan. Dan itu terjadi teman-teman. Ya, pengalaman saya ketika saya melibatkan Hepsi Burada, orang-orang Turki atau dari asosiasi atau dari counterpart saya dari tim global, dari Galatasaray Maçlık, dari orang-orang Turki yang memang saya ajak kolaborasi untuk bikin forum, itu sambutannya emang kebangetan ya. Orang kita kebanyakan itu memberikan penghargaan ketika look-nya itu look asing, ya, unfortunately. Tapi ya so be it gitu ya. Kalau saya melihatnya ya udah, ya manfaatkan saja keadaan itu dengan strategi gitu kan. Nah, Mbak Denti bisa dengan cara ketika teman-teman Mbak Denti misalnya merepresentasikan sebuah market tertentu yang dijajaki, ya usahakan bisa merepresentasikan dengan cara yang meyakinkan. Jika diperlukan untuk sekedar ngebawa wajah orang asing untuk bisa mendapatkan sambutan yang positif, ya let's do it, Mbak Denti. Kan yang penting substansinya. Nanti bisa digarap nggak? Bisa jadi progres nggak? Gitu kan? Karena kalau udah ditolak kesempatan pertama kan jadi nggak bisa memprospek ya nggak? Gitu Mbak Denti. Ya. Jadi saran saya ya perkuat saja representasi Mbak Denti terhadap yang diwakilinya sehingga bisa mendapatkan pintu masuk awal untuk menjajaki lebih lanjut. Itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih Bapak, sangat menjawab. Baik, teman-teman, sebelumnya karena waktu yang terbatas, jadi sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan. Dan mungkin jika teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa follow sosial medianya Pak Emil Wibisanto, sudah ada di kolom komentar. Jadi teman-teman yang masih punya pikiran-pikiran mengenai ekspor impor, logistik dan segala macam bisa chat langsung ke Bapak Emilio Wibisanto. Teman-teman, sebelum kita tutup acara pada hari ini, nggak afdol kalau kita belum foto bersama. Jadi mohon teman-teman. Mas Bintang boleh satu kalimat nggak? Satu kalimat aja sedikit. Oh, boleh Pak, silakan. Boleh. Ya, yang pertama saya mau ngucapin terima kasih banyak untuk antusiasmenya luar biasa ya. Jadi saya appreciate banget ya Mas Radia, Mas Asmi ya, Mas Bintang dan juga rekan-rekan sekalian di Inbis dan juga PPI Dunia dan juga IDN Global yang telah juga mensupport untuk forum ini. Ini sangat baik karena ini sesuai dengan salah satu cita-cita besar saya untuk mengkolaborasikan dengan banyaknya keberadaan PPI di berbagai negara. Jadi mau coba dioptimalkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ekspor impor bukan sesuatu yang terlalu apa ya istilahnya itu ilmu luar angkasa lah ya. Jadi nggak luar biasa amat, tapi yang sebetulnya balik ke ilmu dasar tentang jualan sih sebetulnya gitu ya, ilmu tentang jualan. Teman-teman yang nomor satu tentu bangun passionnya dulu ya. Kalau passionnya sudah ada, insya Allah untuk menguasai teknis-teknisnya mudah insya Allah ya, nggak susah ya. Nah kemudian yang ketiga tadi senang ketika teman-teman PPI sudah punya ketertarikan dari awal untuk entrepreneurship seperti ini. Saya memaknainya teman-teman bisa meleverage keberadaan teman-teman di luar negeri dengan engage dengan ekosistem setempat. Jangan ngumpul sama orang Indonesia lagi. Sorry banget ya. Saya agak-agak keras di bab ini nih ya. Karena terus terang di beberapa negara yang saya temui dan saya cukup visit ke beberapa negara, itu anak Indonesia paling senang ngumpul sesama makan sambal gitu ya. Jadi ujung-ujungnya satu asrama sama anak Indonesia lagi, kemudian forum jalan Indonesia lagi gitu. jadi sayang. Nah, teman-teman karena sudah berada di luar negeri, masuklah ke dalam ekosistem setempat. Ya, bawa pesan-pesan diplomasi itu ya, bukan karena teman-teman ditugasi oleh KJRI atau KBRI, tapi karena teman-teman memang punya kebanggaan secara langsung maupun tidak langsung mewakili kebanggaan Nusantara ya Indonesia. Nah, teman-teman akan bisa menjadi agent-agent yang baik ketika nanti betul-betul masuk di dalam ekosistem. Kalau misalnya ngumpulnya hanya sama orang Indonesia, itu tidak banyak memberikan value untuk diplomasi keluar. Ya, terus terang aja. Jadi itu mungkin pesan saya. Mudah-mudahan kita bisa membangun terus kolaborasi Mas Radia. Sekali lagi thank you banget. Saya senang banget bisa sharing di sore hari ini. Ya, insya Allah sukses untuk teman-teman. Dan dengan senang hati at any time, kalau ada forum reguler, atau apapun itu yang sifatnya kita bisa lebih intens ya. Jadi buat saya tuh materi tadi tuh terlalu kuliah karena emang sebenarnya tuh materi buat kuliah tamu di Universitas Pertahanan sih. Saya agak ini juga gitu bahasnya gitu. Kuliah gitu kan. Tapi senang bisa ngelihat
wajah-wajahnya, mudah-mudahan bisa terus menyebarkan semangat ya buat teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan Mas Bintang, Bang. Baik, Pak Milo, closing statement yang sangat mantap sekali. Jadi buat teman-teman, ayo kita open cam, kita akan foto bersama sebelumnya. Yang belum open cam, silakan open cam. Oke, tunggu sebentar, 30 detik. Lagi ada loading sebentar. Udah belum? Hah? Oke, buat operator bisa untuk ambil gambar mungkin. 1, 2, 3. Foto lagi. 1, 2, 3. Mungkin gaya bebas kali ya. Gaya bebas, gaya bebas. 1, 2. Oke. Teman-teman, sebelum kita tutup acara pada hari ini, saya akan pantun sedikit kali ya. Jalan-jalan ke Kapadokia, pulangnya mampir membeli buah. Semoga bermanfaat ilmu kita semua. Jangan lupa ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ya Rabbil nah Alamin. berakhir Alhamdulillahirrabbilalamin. perbincangan kita bersama para pembicara hebat pada hari ini. Saya selaku pembawa acara dan segala panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara Ngopi bareng CEO keempat di Turki pada sore hari ini. Kami juga mohon maaf apabila selama acara berlangsung masih terdapat kesalahan maupun kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses semuanya, semangat ya. Terima kasih banyak Pak Terima Emil. kasih semuanya. Terima kasih Makasih banyak, Pak Pak Emil, Emil. Bang Radia semuanya. Makasih. Teman-teman yang bisa join teman-teman bisa join grup WhatsApp yang tadi. Konsumsi bisa diambil di apartemennya Mas Asmi ya. Siap. Buat Siap, teman-teman Mas Ken. yang masih punya pertanyaan bisa join grup WhatsApp-nya ada di kolom komentar. Ada di kolom chat, silakan. Nanti materi yang tadi disampaikan oleh Pak Emil juga nanti kita share di situ ya. Jadi tolong join. Terima kasih semuanya. Oke, saya N ya. Nadia, selamat ngemil cherry kamu. Yuk.